Old Tian menangkap dua tetua penjaga, dan Liang Chengqiao sangat ketakutan hingga wajahnya langsung pucat. Chu Chaoyang, apa yang akan kamu lakukan? Liang Chengqiao menunjuk ke arah Chu Chaoyang dan menanyainya, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Chu Chaoyang tidak menyangka Tuan Yan akan tiba-tiba menyerang dan terkejut. Yang tidak disangkanya adalah Liang Chengqiao akan meneriakkan nama aslinya dengan tergesa-gesa. Chu Chaoyang. Benar saja, Tuan Yan dan Zhao Lingchuan melirik Chu Chaoyang. Chu Chaoyang tenang dan tidak bingung sama sekali. Tuan Yan, biarkan mereka pergi. Mereka adalah teman-temanku. Chu Chaoyang berkata dengan tenang. Meski kata-katanya ringan, namun mengandung sedikit kesan tangguh. Pak Tua Yan tidak segera melepaskan mereka, tetapi bertanya siapa orang-orang ini. Saya tidak tahu asal-usul mereka, jadi saya tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Liang Chengqiao kemudian menyadari bahwa Chu Chaoyang dan orang-orangnya tidak semuanya adalah orang yang sama. Dia memutar matanya dan tidak mengatakan apa-apa. Chu Chaoyang memandang Liang Chengqiao, lalu menatap Tuan Yan yang tampak waspada, dan akhirnya memilih untuk berterus terang. Terlebih lagi, Chu Chaoyang juga melihat anak kecil itu digendong di punggung Liang Chengqiao. Tak usah dijelaskan lagi, ini pasti anak haram Yan Wuji, Yan Zhengxuan. Ini adalah Liang Chengqiao, putra suci Sekte Api Ilahi Negara Qin. Chu Chaoyang menunjuk Liang Chengqiao dan berkata. Tuan Yan dan Zhao Lingchuan keduanya terkejut ketika mendengar ini. Putra suci Sekte Api Ilahi Negara Qin. Liang Chengxiao. Jadi orang ini adalah Liang Chengqiao. Apakah kamu Liang Chengqiao yang berselingkuh dengan putri mahkota Yan? Zhao Lingchuan bertanya langsung. Wajah Liang Chengqiao membeku dan hidungnya hampir bengkok karena marah. Nama saya Liang Chengqiao, tapi tidak ada hubungan apa-apa. Itu hanya rumor. Liang Chengqiao berkata dengan nada buruk. Zhao Lingchuan menatap Chu Chaoyang dengan curiga. Chu Chaoyang tetap tenang dan melanjutkan, ini adalah Zhao Lingchuan, pangeran ke-9 dari negara Zhao. Liang Chengqiao tampak terkejut. Pemuda berpakaian brokat ini sebenarnya adalah Zhao Lingchuan, pangeran dari negara Zhao. Tak heran meskipun penampilannya agak acak-acakan, namun aura seorang bangsawan masih terpancar dari dirinya. Ternyata dia memiliki status yang begitu mulia. Dalam kasus ini, hal itu tidak mengherankan. Ketika Liang Chengqiao dan dua orang lainnya masuk, mereka bersiap untuk bertemu Zhao Lingchuan, tetapi mereka tidak menyangka akan bertemu dengannya dalam situasi ini. Dan tampaknya tidak banyak orang yang tersisa di sekitar Zhao Lingchuan. Pasti telah terjadi sesuatu di rerun dewa itu, yang mengakibatkan banyaknya korban. Tampaknya situasinya tidak terlalu baik bagi kedua belah pihak. Tuan Yan, biarkan dia pergi. Baru pada saat itulah Old Tian melepaskan kedua tetua penjaga, dan keduanya segera kembali ke sisi Liang Chengqiao, wajah mereka agak pucat. Jelas, mereka merasakan betapa kuatnya Guru Yan, yang sama sekali tidak sebanding dengan seorang kultivator alam Tongtian biasa. Ini adalah seorang pendekar kuat yang dapat dianggap sebagai master di antara para pendekar alam Tongtian. Jika orang kuat seperti itu ingin membasmi mereka bertiga, dia pasti bisa membasmi mereka bertiga dalam sekejap. Liang Chengqiao, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Chu Chaoyang bertanya sambil mengerutkan kening. Liang Chengqiao mendengus, wajahnya tampak sangat tidak senang. Saya dikejar oleh orang-orang dari negara bagian Yan. Saya tidak punya pilihan selain bertemu dengan orang-orang dari negara bagian Zhao. Setelah bertanya kepada mereka, saya mengetahui bahwa ada rerun dewa kuno di sini, jadi saya mengikuti mereka. Chu Chaoyang mengangguk. Jika memang demikian, itu suatu kebetulan. Tetapi kemudian, ekspresi Chu Chaoyang berubah. Liang Chengqiao dan timnya berhasil menemukan pintu masuk rerun dewa dan masuk. Lalu, apakah para master dari negara Yan yang datang memburu kita juga akan menemukan pintu masuk ke rerun dewa itu? Apakah kamu menyembunyikan pintu masuknya? Chu Chaoyang bertanya dengan tegas. Liang Chengqiao mengangguk, itu sudah pasti. Chu Chaoyang lalu menghela napas lega. Namun sesepuh pelindung berkata, anakku, kita lupa mengurus orang-orang Zhao itu. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Liang Chengqiao langsung membeku. Ekspresi Chu Chaoyang juga menjadi gelap. Zhao Lingchuan dan Old Tian juga mengerti apa yang dikatakan, dan ekspresi mereka menjadi serius. Ada kemungkinan besar orang-orang dari negara bagian Yan juga akan datang. Kata Chu Chaoyang setelah menarik napas dalam-dalam. Kemudian dia bertanya pada Liang Chengqiao, apa tingkat kultivasi orang-orang yang mengejarmu? Liang Chengqiao ragu-ragu sejenak lalu berkata, lebih dari 20 alam Juyuan, lebih dari 10 alam Ningdan, dan 3 alam Tongtian. 3 alam Tongtian. Chu Chaoyang mengerang dalam hati.
Apa yang Anda takutkan akan menjadi kenyataan. Ancaman yang ditimbulkan oleh 3 prajurit alam Tongtian terlalu besar. Di pihak mereka, hanya ada Old Tian, seorang pria kuat di alam Tongtian. Lagi pula, Tuan Yan dan Zhao Lingquan tidak perlu bertarung melawan penguasa negara Yan. Chu Chaoyang menatap tajam ke arah Liang Chengqiao. Yang terakhir pun menyadari keseriusan masalah tersebut, dan dia membawa anak itu pergi darinya. Dengan adanya anak kecil ini, warga Yan akan takut. Zhao Lingquan menatap anak itu dengan rasa ingin tahu siapa anak ini. Anak haram Yan Wuji, mendesis. Zhao Lingquan dan Old Tian keduanya menarik napas dalam-dalam. Anak kecil ini sebenarnya adalah anak haram Yan Wuji, putra mahkota negara Yan. Karena anak ini aku dikejar kemana-mana dan hampir kehilangan nyawaku. Liang Chengqiao berkata sambil menggertakkan giginya. Melihat ekspresinya, dia berharap bisa menamparkan Yan Zhengxuan sampai mati, tetapi sekarang dia harus bergantung pada Yan Zhengxuan untuk menyelamatkan hidupnya. Ini semua ide burukmu. Kau bersikeras menculik anak ini. Sekarang kau dalam dilema. Apa rencanamu, kata Chu Chaoyang dengan tidak senang. Liang Chengqiao memandang Zhao Lingquan. Yang mulia Pangeran ke-9, apakah Anda tertarik untuk mengambil alih bayi kecil ini? Zhao Lingquan tercengang. Apa hubungannya denganku lagi? Yan tua sangat waspada, Yang mulia tidak akan ikut campur dalam urusan Anda. Liang Chengqiao tersenyum dan berkata, bukan itu maksudku. Pikirkanlah, dia adalah putra Yan Wuji. Ada banyak hal yang bisa dia lakukan terhadap kita. Apakah kamu tidak ingin menggunakan anak ini untuk mengancam Yan Wuji? Zhao Lingquan agak tergoda. Anak haram Yan Wuji, ini memang alat tawar-menawar yang bagus. Kalau saja benda itu bisa jatuh ke tanganku, meskipun aku mungkin tidak bisa membuat Yan Wuji tunduk padaku, seharusnya tidak akan sulit untuk memaksa Yan Wuji melakukan sesuatu. Walaupun tidak terlalu berguna, tapi lumayan juga kalau bisa membuat Yan Wuji jijik. Yang mulia, anak ini memang harus diserahkan kepada Anda. Di tangan Liang Chengqiao, kegunaannya terbatas, tetapi di tangan Anda, anak ini dapat memainkan peran yang paling besar. Chu Chaoyang juga berkata. Mengapa Zhao Lingquan bertanya dengan tenang? Chu Chaoyang menjelaskan meskipun Liang Chengqiao adalah putra suci dari Sekte Api Ilahi, ini bukanlah wilayah Sekte Api Ilahi, dan kekuatan yang dapat dikerahkannya terbatas. Yang mulia adalah pangeran dari negara Zhao, dengan status tinggi dan kekuasaan yang besar. Selain itu, Yan dan Zhao adalah tetangga dan musuh pada hari kerja. Jika Yang Mulia berhasil menangkap anak haram Yan Wuji, itu akan menimbulkan masalah besar bagi Yan Wuji. Jika Yang Mulia dapat membawa anak laki-laki ini kembali, saya rasa dia akan dapat memperoleh kepercayaan di Istana Zhao. Zhao Lingquan mengangguk sedikit. Apa yang kamu katakan cukup masuk akal. Yan tua tidak menghentikannya. Faktanya, dia tahu bahwa anak haram Yan Wuji sangat berharga. Jika dia dapat dibawa kembali ke negara Zhao, itu akan menjadi sebuah prestasi besar dari sudut pandang manapun. Namun jika tidak ditangani dengan baik, anak ini akan menjadi masalah besar, seperti situasi Liang Chengqiao saat ini. Serahkan anak ini padaku, kata Zhao Lingquan, sudah berencana untuk mengambil alih Yan Zhengxuan. Liang Chengqiao sangat gembira dan segera menyerahkan Yan Zhengxuan kepada Zhao Lingquan. Tunggu sebentar. Chu Chaoyang tiba-tiba berbicara. Zhao Lingquan mengerutkan kening dan menatap Chu Chaoyang. Apa yang terjadi lagi? Chu Chaoyang tersenyum dan berkata, anak ini diracuni. Jika Anda memberikannya kepada Yang Mulia seperti ini, dia akan segera mati karena racun itu. Zhao Lingquan sedikit terkejut. Dia mengamati Yan Zhengxuan lebih dekat dan mendapati bahwa dia tampak lesu, dengan bibir pucat dan tampak sangat lemah. Yang Mulia, biarkan saya mendetoksifikasi dia terlebih dahulu. Zhao Lingquan tidak banyak memikirkannya dan menyerahkan Yan Zhengxuan yang sedang tidur kepada Chu Chaoyang. Chu Chaoyang mengambil Yan Zhengxuan dan menggunakan kekuatan darah ular piton berbisa untuk menghilangkan semua racun di tubuhnya. Tampak jelas bahwa kulit Yan Zhengxuan menjadi sedikit lebih kemerahan, dan nafasnya menjadi lebih halus dan teratur daripada sebelumnya. Racun dalam tubuhnya telah dinetralisir sepenuhnya. Namun tubuhnya masih lemah, jadi dia tidak segera bangun. Namun selama Anda beristirahat selama beberapa hari, Anda dapat pulih seperti sebelumnya. Ketika Liang Chengqiao melihat ini, matanya terbelalak. Dia juga diracuni. Chu Chaoyang, sudah waktunya kau mendetoksifikasi diriku, kan? Liang Chengqiao bertanya sambil mengerutkan kening. Chu Chaoyang menatapnya sambil tersenyum. Mari kita tunggu sebentar. Liang Chengqiao marah. Mengapa kau ingin aku menunggu sedikit lebih lama? Berapa lama kau ingin mengendalikanku dengan racun ini? Ketika Tuan Yan dan Zhao Lingquan mendengar ini,
mereka berdua sedikit penasaran. Ternyata Liang Chengqiao juga diracuni. Dan tampaknya racun itu diberikan oleh Chu Chaoyang. Siapa sebenarnya Chu Chaoyang ini? Bahkan putra suci Sekte Api Ilahi berada di bawah kendalinya. Liang Chengqiao, jika aku mendetoksifikasimu sekarang, tidak akan lama lagi orang-orang kuat dari Sekte Api Ilahimu akan datang untuk membasmiku, jadi jangan berpikir untuk mendetoksifikasimu sekarang. Kita saling menguntungkan, tetapi ada juga batasannya. Kita berbagi keuntungan dan menanggung masalah bersama. Chu Chaoyang berkata dengan ringan. Liang Chengqiao sangat marah. Saling menguntungkan. Bodoh amat John denganmu. Liang Chengqiao tidak pernah mendapatkan keuntungan apapun dari Chu Chaoyang, melainkan ia harus diperintah olehnya. Manfaat bersama yang bagaimanakah yang dimaksud dengan ini? Tetapi Liang Chengqiao benar-benar tidak punya cara untuk menghadapi Chu Chaoyang. Saya tidak dapat mengalahkannya dan dia diracuni. Tidak peduli apakah Anda menggunakan taktik lunak atau keras, Anda tidak dapat mengalahkan Chu Chaoyang. Melihat Liang Chengqiao tetap diam, Chu Chaoyang tahu bahwa orang ini telah menyerah. Jangan khawatir, kamu dan aku saling kenal melalui pertarungan, dan Yan Wuji adalah musuh bersama kita, jadi tentu saja aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Sambil berbicara, Chu Chaoyang mengeluarkan bunga gelap 3 kehidupan dari cincin rohnya. Liang Chengqiao, apakah kamu mengenali benda ini? Liang Chengqiao menyipitkan matanya dan melihatnya, dan tiba-tiba ekspresinya sedikit berubah. Mungkinkah ini bunga gelap 3 dunia? Chu Chaoyang tersenyum dan berkata, ya, itu adalah bunga gelap 3 dunia. Napas Liang Chengqiao menjadi sedikit cepat, dan sedikit keserakahan muncul di matanya. Liang Chengqiao tentu saja tahu untuk apa bunga gelap 3 kehidupan bisa digunakan. Bunga gelap 3 kehidupan ini cukup untuk memurnikan satu tungku pil umur panjang. Sedangkan untuk ramuan panjang umur, baik diminum sendiri maupun diperjualbelikan di pelelangan di berbagai negara, ia bisa meraup untung besar. Di mana kamu mendapatkannya? Liang Chengqiao bertanya. Chu Chaoyang mengambil bunga gelap 3 dunia ke dalam sakunya. Jangan khawatir tentang di mana kau mendapatkannya. Lagi pula, aku punya lebih dari satu bunga gelap 3 kehidupan di tanganku. Jika saatnya tiba, aku bisa memberimu beberapa pil umur panjang yang telah kubuat. Liang Chengqiao sangat gembira. Apakah kamu serius? Chu Chaoyang mengangguk. Liang Chengqiao tiba-tiba menjadi bersemangat. Jika Anda benar-benar bisa mendapatkan pil umur panjang, manfaatnya tidak terbayangkan. Baru saja dia masih menyimpan sedikit kebencian terhadap Chu Chaoyang, namun pembalasan Chu Chaoyang segera melunturkan sebagian besar kebencian Liang Chengqiao. Zhao Lingchuan dan Yan Lao tampak aneh. Chu Chaoyang benar-benar cakap. Dia menggunakan bunga dunia bawah 3 dunia yang baru saja didapatnya untuk menstabilkan Liang Chengqiao. Cara ini bisa dibilang ampuh. Chu Chaoyang, siapa kamu? Aku khawatir tidak ada satupun kata-kata yang kamu katakan kepadaku sebelumnya yang benar. Zhao Lingchuan bertanya dengan nada sarkastis. Chu Chaoyang tersenyum sedikit. Yang mulia, mohon maafkan saya. Saya benar-benar tidak punya pilihan sebelumnya dan tidak berani mengungkapkan identitas saya yang sebenarnya. Namun sekarang kita berteman, jadi tidak apa-apa untuk memberitahu yang mulia. Ceritakan padaku tentang hal itu. Chu Chaoyang kemudian menceritakan kepada Zhao Lingchuan secara singkat tentang asal-usulnya, termasuk Sekte Tianji negara Liang tempat ia dilahirkan. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu siapapun tentang kemenangannya di kompetisi Yandu Qianlongdan. Ini adalah rahasia penting bagi Chu Chaoyang saat ini. Alkemis jenius Wuming juga merupakan identitas penting lainnya yang tidak boleh diungkapkan dengan mudah. Jadi kamu dari Liang? Ada sedikit rasa jijik di wajah Zhao Lingchuan. Sebagai seorang pangeran dari negara Zhao, Zhao Lingchuan memiliki rasa superioritas bawaan terhadap orang-orang dari negara bawahan. Penghinaan ini bukanlah sesuatu yang ingin ia tunjukkan, tetapi diungkapkan tanpa sengaja. Chu Chaoyang tidak peduli, dia juga tidak merasa rendah diri karena asal-usulnya di negara bagian Liang. Yang mulia, meskipun Liang hanya negara bawahan, kini ia mampu memainkan peran penting dalam situasi di berbagai negara. Zhao Lingchuan tidak begitu mempercayainya. Itu hanya negara Liang, yang bersembunyi di bawah negara Yan. Beraninya Anda mengatakan bahwa Anda dapat mengubah situasi antar negara. Itu lelucon besar. Liang Chengqiao juga sedikit melengkungkan bibirnya, dan cukup meremehkan bualan Chu Chaoyang. Chu Chaoyang sudah punya ide dalam benaknya, tetapi dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk melaksanakannya. Dan sekarang, melihat orang-orang di depannya, Chu Chaoyang merasa bahwa ide ini tampaknya punya peluang untuk berakar. Negara Liang tidak bisa hanya menjadi negara Liang, dan tentu saja tidak bisa selalu menjadi negara bawahan negara Yan.
Sekte Tianji adalah fondasi Chu Chaoyang, jadi Sekte Tianji harus menjadi kuat, dan negara Liang juga harus menjadi lebih kuat. Hanya dengan cara inilah seseorang dapat bertahan hidup di antara 7 negara yang bertikai. Dan cara untuk menjadi lebih kuat sebenarnya sangat sederhana. Aneksasi negara lain. Biarkan negara Liang menjadi salah satu penguasa dunia. Jalan ini sangatlah sulit dan bagi negara Liang saat ini, hal ini tentu saja hanya angan-angan belaka. Karena Liang terlalu lemah. Belum lagi menghadapi negara Yan yang kuat, negara Liang pun lemah bagaikan domba di hadapan harimau. Bahkan di antara 3 negara bawahan, Liang jauh lebih rendah daripada Yue yang semakin makmur. Namun selama masih ada kesempatan, bukanlah mimpi bagi negara Liang untuk mencaplok negara lain. Yang mulia, saya punya saran dan ingin mendengar pendapat Anda. Chu Chaoyang baru saja selesai berbicara, dan sebelum dia bisa mendapat jawaban dari Zhao Lingquan, dia melihat lebih dari selusin sosok muncul di lorong di kejauhan. Semua orang melihat dan Liang Chengqiao menjadi orang pertama yang berubah warna. Mereka dari negara bagian Yan. Ketiga tokoh utama memiliki aura yang kuat dan rasa penindasan yang mendalam. Mereka jelas merupakan penguasa alam Tongtian sejati. Dan setelah ketiga orang ini, setiap prajurit memiliki aura alam jiwa baru lahir. Liang Chengqiao, kamu benar-benar di sini. Di antara 3 penguasa alam Tongtian, seorang pria parubaya meraung dengan suara sekeras lonceng perunggu. Wajah Liang Chengqiao tampak jelek. Dia dikejar oleh orang-orang tersebut dan berada dalam kondisi yang menyedihkan sehingga dia beberapa kali hampir kehilangan nyawanya. Jika Liang Chengqiao tidak membuat pengaturan terlebih dahulu, dia tidak akan mampu menyingkirkan orang-orang ini berkali-kali. Dan sekarang orang-orang ini mengejarnya ke sini. Aku tidak menyangka ada orang lain di sini. Kalian juga seharusnya menjadi kaki tangan Liang Chengqiao. Tangkap saja mereka semua. Kata lelaki tua lain yang berpakaian ungu dengan acuh tak acuh. 3 ahli alam Tongtian sama sekali tidak menganggap serius Chu Chaoyang dan yang lainnya. Kalian berdua, wajah pria di seberang Liang Chengqiao sepertinya tidak asing. Satu-satunya pria berbaju besi perak di antara ketiganya berkata sambil mengerutkan kening. Begitu kata-kata ini keluar, 2 ahli alam Tongtian juga melihat ke arah Chu Chaoyang. Rasanya familiar, seolah aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Itu dia, Chu Chaoyang. Orang tua berpakaian ungu itu segera berkata, wajahnya penuh kegembiraan. Hahaha, aku sudah mencari jarum di tumpukan jerami di mana-mana. Yang mulia putra mahkota secara khusus meminta kita untuk menemukan Chu Chaoyang ini. Aku tidak menyangka orang ini benar-benar ada di sini. Semua pencarian yang kulakukan selama ini ternyata tidak sia-sia. Liang Chengqiao, Chu Chaoyang, kalian berdua cepat menyerah, atau kami akan mengambil tindakan. Ketiganya sangat terkejut. Saya pikir saya hanya bisa menangkap Liang Chengqiao, tetapi saya tidak menyangka bahwa target lain, Chu Chaoyang, juga ada di tempat ini. Itu menghemat banyak masalah. Wajah Liang Chengqiao tampak sangat jelek dan dia secara naluri ingin melarikan diri. Tetapi kemudian saya berpikir, mengapa saya harus lari? Belum lagi ada lingkaran sihir yang menghalangi jalan, ketiga orang ini tidak bisa melewatinya. Sekalipun mereka bisa datang, kita masih mampu bertarung. Menurut pendapat Liang Chengqiao, lelaki tua Yan di samping Zhao Lingquan pasti lebih kuat dari mereka bertiga. Tetapi sulit dikatakan apakah dia bisa mengalahkan 3 orang sendirian. Chu Chaoyang juga sangat tenang, karena dia percaya bahwa orang-orang ini tidak dapat melewati lingkaran sihir di depan kuil kuno. Pria parubaya itu adalah yang pertama menyerang, tetapi pria tua berpakaian ungu segera menghentikannya. Mengapa kau menghentikanku? Pria parubaya itu berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Orang tua berpakaian ungu itu mengerutkan kening dan menunjuk ke 18 pilar batu di depannya. Ada yang aneh dengan tempat ini. Aku khawatir ada susunan sihir di sana. Jangan melangkah sembarangan. Pria parubaya itu kemudian memperhatikan 18 pilar batu, dan wajahnya membeku. Namun kemudian dia menjadi sedikit meremehkan. Mereka bisa melewatinya, jadi meskipun ada lingkaran sihir di sini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setelah lelaki parubaya itu selesai berbicara, dia siap melangkah maju tanpa menghiraukan larangan itu. Orang tua berpakaian ungu tidak dapat menghentikannya dan hanya bisa membiarkannya lewat. Hati-hati, pria parubaya itu tidak menjawab. Dengan senyum muram di wajahnya, dia bergegas menuju Chu Chaoyang dan kelompoknya. Mati! Dengan teriakan keras, pria parubaya itu bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat dan telah melewati sebagian besar pilar batu dalam sekejap mata. Pada saat itu, semua pilar batu menyala. Berdengung.
Lingkaran sihir itu turun dan menjebak pria parubaya itu tepat di dalam lingkaran sihir. Pada saat ini, pria parubaya itu panik dan bergegas di dalam lingkaran sihir, tidak dapat menemukan jalan keluar. Pria tua berjubah ungu dan pria berbaju besi perak keduanya tampak muram. Si idiot ini, sudah lama kita bilang ada yang aneh, tapi dia tetap saja menyerbu masuk. Kata lelaki tua berpakaian ungu itu dengan marah. Pria berbaju besi perak itu mengerutkan kening dan berkata, kita keluarkan dia dulu. Di sisi berlawanan, Chu Chaoyang dan yang lainnya tidak dapat menahan tawa ketika mereka melihat situasi ini. Sepertinya kita aman di sini. Chu Chaoyang berkata sambil tersenyum. Liang Chengqiao menggelengkan kepalanya, kita tidak bisa tinggal di sini selamanya, kita harus segera pergi. Kau benar, ini masih wilayah negara bagian Yan. Jika mereka tidak bisa menyelamatkan orang-orang, mereka pasti akan mengirim pesan untuk meminta bantuan. Jika terlalu banyak orang yang datang, kita benar-benar tidak akan bisa keluar, kata Zhao Lingchuan. Chu Chaoyang bersenandung. Sebaiknya aku menyusahkan Tuan Yan untuk mengambil tindakan dan menghilangkan lingkaran sihir itu untuk sementara. Yan tua mengangguk dan hendak mengambil tindakan. Liang Chengqiao terkejut, mengapa kita perlu menyingkirkan lingkaran sihir itu, bukankah lebih baik menjebak orang itu di dalam? Chu Chaoyang meliriknya dan berkata, kita tidak bisa keluar kecuali kita menyingkirkan lingkaran sihir ini. Jika kita ingin meninggalkan tempat ini, kita hanya bisa melewati lingkaran sihir ini dan kemudian kembali dengan cara yang sama. Liang Chengqiao terkejut ketika mendengar ini. Bagaimana bisa seperti ini? Dia pikir ada tempat lain untuk pergi keluar. Si tua Yan segera bertindak, menjentikkan jarinya berulang kali. Apa yang terjadi di sana? Orang tua berpakaian ungu dan pria berbaju zirah perak pun menyadari gerakan masing-masing dan tak dapat menahan diri untuk tidak merasa sedikit gugup. Bilah-bilah jari itu bergerak serentak, menghantam 18 pilar batu. Seketika lingkaran sihir itu terangkat. Pria parubaya itu berhasil lolos dari lingkaran sihir, dan sebelum dia bisa pulih, dia melihat Pak Tua Yan datang ke arahnya. Pengadilan kematian. Pria parubaya itu sangat marah. Ia sudah sangat marah karena terjebak dalam lingkaran sihir, dan sekarang melihat seseorang menyerangnya adalah hal yang paling ia inginkan. Wah! Kedua pria itu mengambil alih pertempuran, dan sumber energi kekerasan menyapu ke segala arah. Ada sedikit ekspresi terkejut di wajah Pak Tua Yan yang awalnya dingin, seolah-olah kekuatan pria parubaya ini agak tidak terduga. Akan tetapi, ekspresi ngeri di wajah lelaki parubaya itu bahkan lebih besar. Pada konfrontasi pertama, lelaki setengah baya itu dipukul mundur berulang kali dan hampir terduduk di tanah, salah satu lengannya sedikit gemetar. Orang tua ini begitu kuat. Pria parubaya itu sangat terkejut karena pria tua yang tampak biasa saja ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Aku telah mencapai alam Tongtian tingkat ketiga, tetapi saat bertarung melawannya, aku tidak bisa memperoleh keuntungan sedikit pun. Pak Tua Yan tampak tenang dan acuh tak acuh pada lelaki parubaya itu. Kultivasimu tidak buruk, tapi dibandingkan dengan orang tua ini, masih jauh yang harus ditempuh. Pria parubaya itu berteriak, orang tua, jangan terlalu sombong. Sebelum dia selesai bicara, cahaya keemasan menyeruak dari tangan lelaki parubaya itu, kekuatannya pun semakin dahsyat, dia pun melesat maju menuju Pak Tua Yan. Di sisi lain, melihat lingkaran sihir menghilang, lelaki tua berpakaian ungu dan pria berbaju besi perak juga ikut bertindak bersama untuk menolong pria parubaya itu. Melihat bantuan datang, pria parubaya itu tidak takut sama sekali dan langsung menghadapi Pak Tua Yan. Tuan Yan tampak agak serius. Jika dia harus berhadapan dengan pria setengah baya ini sendirian, dia pasti lebih dari mampu melakukannya. Hanya butuh beberapa waktu untuk menjatuhkannya. Tetapi jika dia berhadapan dengan 3 orang pendekar alam Tongtian yang kekuatannya tidak lebih lemah dari pria parubaya ini, maka dia akan mendapat masalah. Meskipun kita mungkin tidak kalah, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk mengalahkan ketiga-tiganya. Saat berikutnya, Tuan Yan dikelilingi oleh 3 orang. Si Tua Yan mengerahkan segenap tenaganya dan bertarung sengit dengan mereka bertiga, namun dia tidak mengalami kerugian apapun. Mereka bertiga ketakutan. Apa asal-usul orang tua ini, mengapa dia begitu kuat? Kultivasi orang ini mungkin di atas tingkat ke-7 alam Tongtian. Jika kita bertarung sendirian, kita bertiga tidak akan pernah menjadi lawannya. Mereka bertiga merasa agak lega. Untungnya, mereka tidak perlu melawan lawan sendirian, jika tidak, mereka pasti bukan lawan orang tersebut. Para prajurit inti kondensasi itu tidak terlibat. Mereka semua menjaga jalan untuk mencegah Chu Chaoyang dan lainnya melarikan diri. Melihat Tuan Yan bertarung 1 lawan 3 dan perlahan-lahan menjadi cemas,
Zhao Lingchuan menjadi sedikit cemas, takut sesuatu akan terjadi pada Tuan Yan. Mengapa kamu tidak membiarkan kedua orang ini mengambil tindakan? Zhao Lingchuan mendesak Chu Chaoyang. Chu Chaoyang menyipitkan matanya dan berkata, Yang mulia, tidak perlu khawatir. Tetua Yan sangat kuat dan seharusnya bisa mengatasinya. Zhao Lingchuan ingin mengutuk setelah mendengar ini. Bisakah kamu menangani 1 lawan 3? Apakah kau benar-benar mengira Guru Yan begitu kuat? Mulut Liang Chengqiao juga berkedut. Dia telah diburu oleh ketiga pria itu beberapa hari ini dan sangat menderita, dan dia tahu betul kekuatan mereka. Pria berbaju besi perak dan pria parubaya itu keduanya berada di tingkat ketiga alam Tongtian, dan kekuatan mereka sudah cukup mengesankan. Orang tua berpakaian ungu itu adalah seorang guru di istana kerajaan Yan, dan berada di tingkat kelima alam Tongtian. Jika ketiga orang ini bergabung, meskipun kultivasi Master Yan lebih tinggi dari mereka, dia akan tetap berada dalam pertempuran yang sulit. Bagaimanapun, kekuatan ketiga orang ini tidak sebanding dengan Li Jianshan dan lainnya yang baru saja memasuki alam Tongtian. Chu Chaoyang tentu saja melakukannya dengan sengaja, dia hanya ingin melihat kekuatan sejati Guru Yan. Secara kebetulan, ketiga orang ini dapat memaksa Tuan Yan menggunakan kekuatan penuhnya. Setelah minum teh, Yan tua masih bertarung dengan ketiga pria itu dan dia masih unggul. Setelah secangkir teh lagi, Tuan Yan dan ketiga pria itu mulai menikmati pemandangan musim gugur. Namun, jelas terlihat ada sedikit kesungguhan di wajah Tuan Yan. Zhao Lingchuan menjadi semakin cemas dan berteriak pada Chu Chaoyang, mengapa kamu tidak bergegas dan membantu? Chu Chaoyang juga merasa itu benar. Jika aku menunggu dan melihat lebih lama lagi, aku khawatir Zhao Lingchuan akan bertarung sampai mati denganku. Pergi dan bantu, kata Chu Chaoyang pada mayat wanita itu. Sang Santo Yin yang bergerak dan melayang. Panda konyol yang berdiri di dekatnya juga meraung dan menyerbu ke depan. Sang Santo Yin yang menghadapi lelaki berbaju besi perak, sementara Panda Roh menerkam langsung ke arah lelaki tua berbaju ungu. 1 lawan 1, dengan pembagian kerja yang jelas. Dengan cara ini, tekanan yang dialami Tuan Yan pun berkurang drastis, dan dia bisa berkonsentrasi dalam menghadapi pria paruh baya itu. Bisakah kedua orang ini mematuhimu? Liang Chengqiao sedikit terkejut. Chu Chaoyang tersenyum namun tidak mengatakan apapun. Situasi di lapangan langsung berubah tak terduga. Tak perlu dikatakan lagi, Yan tua lebih dari mampu menangani salah satu dari ketiga pria itu sendirian. Meskipun lelaki setengah baya itu cukup kuat, dia tidak dapat melawan Pak Tua Yan sendirian dan hanya bisa bertahan dengan susah payah. Dan dia sebenarnya cukup bagus. Kedua temannya adalah orang-orang yang benar-benar menyedihkan. Orang yang dihadapi oleh orang suci Yin yang adalah pria berbaju sirah perak. Pria berbaju besi perak ini sangat kuat, dan dia memegang sebilah pisau tajam di tangannya, yang tampaknya merupakan senjata kuno. Tetapi saat berhadapan dengan orang suci Yin Yang, lelaki berbaju sirah perak itu benar-benar merasakan sakit kepala. Mula-mula dia tidak menganggap serius wanita berpenampilan aneh ini. Baru pada saat mereka benar-benar bertarung, dia menyadari betapa sulitnya wanita aneh ini. Serangan apapun dari pria berbaju besi perak tidak akan berpengaruh pada orang suci Yin Yang. Dan setiap kali ada kekuatan hentakan yang muncul dari tubuh orang suci Yin Yang, menyebabkan pria tak siap dalam baju sirah perak itu menderita berulang kali. Untungnya, meskipun tubuh orang suci Yin Yang sangat kuat dan tidak pernah lelah, dia belum benar-benar terbangun. Seni bela diri sekte Yin Yang sulit digunakan dan kurang memiliki kekuatan ofensif. Orang suci Yin Yang hanya membuat lelaki berbaju besi perak itu merasa sulit dihadapi, tetapi dia tidak dapat menjadi ancaman baginya. Tentu saja, jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, pria berbaju besi perak itu pasti akan kalah. Karena orang suci Yin Yang memiliki tubuh Yin Yang abadi, dia dapat terus bertarung selama kekuatan Yin Yang terkumpul dalam tubuhnya. Pria berbaju zirah perak itu jelas tidak memiliki kemampuan ini, dan fisiknya jauh lebih rendah dibandingkan dengan orang suci Yin Yang. Jika dia terus bertarung, cepat atau lambat dia tidak akan mampu bertahan. Di sisi lain, lelaki tua terkuat berbaju ungu sedang mengalami krisis besar. Dia sedang menghadapi binatang spiritual, panda. Awalnya ia mengira kalau binatang spiritual panda yang terlihat konyol ini tidak akan menjadi ancaman besar, tapi lelaki tua berbaju ungu itu tidak pernah menyangka kalau ternyata binatang spiritual panda ini adalah makhluk yang paling menakutkan. Tidak hanya kulitnya tebal dan kuat, tetapi dia juga memiliki kekuatan luar biasa. Yang lebih fatal lagi adalah cakar binatang spiritual ini, panda, sangat tajam. Jika digaruk sedikit saja, sepotong dagingnya akan langsung hilang.
Orang tua berbaju ungu itu menderita kekalahan berulang kali dan dipukuli oleh binatang roh panda hingga ia sedikit pingsan. Binatang buas ini begitu ganas. Aku tidak bisa melawannya secara langsung. Orang tua berpakaian ungu itu terkejut dan segera mengubah pendekatannya, ingin mengandalkan keterampilan fisiknya yang luar biasa untuk menghadapi panda binatang spiritual. Tapi dia salah. Panda binatang spiritual terlihat besar dan besar, tetapi sebenarnya sangat lincah dan jauh lebih cepat daripada kebanyakan prajurit alam Tongtian. Meskipun gerakan tubuh lelaki tua berpakaian ungu itu tidak buruk, namun gerakan itu sungguh tidak efektif di hadapan panda binatang spiritual. Wah, orang tua berpakaian ungu itu ditampar keras di wajahnya oleh binatang roh panda. Tamparan itu menyebabkan lelaki tua berpakaian ungu itu mengeluarkan banyak darah dan ia merasa seakan-akan semua tulang di tubuhnya akan hancur. Dalam pertarungan tiga arah, ketiga pihak berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Melihat situasi ini, para prajurit alam jiwa baru lahir negara Yan menjadi sedikit panik. Saya khawatir ketiga orang dewasa itu tidak sebanding dengan kita. Apa yang harus saya lakukan? Kami tidak dapat membantu. Adapun Chu Chaoyang, dia merasa lega ketika melihat situasi telah stabil. Terutama Liang Chengqiao dan dua tetua pelindungnya, mereka terkejut melihat bahwa Santo Yin Yang dan Panda Roh begitu ganas. Terlebih lagi, kedua orang ini tampaknya mematuhi perintah Chu Chaoyang. Ini agak menakutkan. Kapan Chu Chaoyang menaklukkan kedua orang kuat ini? Liang Chengqiao diam-diam terkejut, untungnya dia tidak berselisih dengan Chu Chaoyang. Kalau tidak, bahkan jika dia tidak ditangkap oleh orang-orang dari negara bagian Yan, dia akan dibasmi oleh Chu Chaoyang saat ini. Kedua tetua pelindung itu sama-sama bersyukur. Tidak butuh waktu lama sebelum hasil pertempuran menjadi jelas. Ketiga lelaki tua berpakaian ungu itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan dikalahkan satu demi satu. Ketiganya saling berpandangan dan memahami maksud masing-masing. Pergi. Mereka bertiga berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu. Di antara mereka, lelaki tua berpakaian ungu menyentuh cincin spiritualnya, dan lebih dari selusin sosok berpakaian hitam terbang keluar. Begitu belasan sosok berpakaian hitam itu muncul, mereka menjerat tiga orang Old Tian dan yang lainnya, sehingga mustahil bagi mereka untuk mengejar ketiga lelaki tua berpakaian ungu itu segera. Akibatnya, ketiga lelaki tua berbaju ungu itu memanfaatkan kesempatan dan langsung melarikan diri. Melihat hal itu, para prajurit inti kondensasi itu tentu saja mengikuti ketiga lelaki itu dan segera melarikan diri. Belasan tokoh berpakaian hitam itu hanyalah boneka. Mereka tidak terlalu kuat dan dapat ditangani oleh tiga bersaudara Yan dalam sekejap. Sayang sekali ketiga orang ini lolos. Yan tua menghela nafas dan tidak mengejar mereka. Chu Chaoyang juga memerintahkan orang suci Yin Yang untuk kembali, dan binatang roh panda juga kembali bersamanya. Bagaimana, apakah kamu masih khawatir sekarang? Chu Chaoyang melirik Liang Chengqiao. Liang Chengqiao memasang ekspresi rumit dan menatap orang suci Yin Yang serta panda spiritual dengan ketakutan. Kita tidak boleh tinggal lama di sini. Meskipun ketiga orang itu telah melarikan diri, para ahli dari negara bagian Yan mungkin akan terus berdatangan. Lebih baik pergi lebih awal. Yan tua mengingatkan. Baiklah, kita sebaiknya keluar dari sini. Pada saat ini, semua orang setuju dan bersiap untuk pergi. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh besar dan tanah mulai bergetar. Semua orang berubah warna. Coba lihat. Semua orang segera tiba di persimpangan jalan dan mendapati jalan di depannya sudah runtuh total. Orang pembawa sial, pasti orang-orang itu yang melakukannya. Zhao Lingchuan berkata dengan marah sambil menggertakkan giginya. Wajah Chu Chaoyang juga tampak sedikit jelek. Jalannya runtuh dan tidak ada jalan keluar. Sekalipun ada guru seperti Guru Yan yang telah mencapai alam Tongtian, akan mustahil untuk melewati jalan yang terhalang ini. Sekalipun berhasil menembusnya, kemungkinan akan menyebabkan kerundewa berkali-kali. Bahkan seluruh gunung Qiuyan mungkin mengalami gempa bumi, mengubur mereka semua hidup-hidup. Ini bukan lelucon. Di luar, tiga pria tua berpakaian ungu terengah-engah. Mereka baru saja lolos dari lorong itu. Runtuhnya lorong itu tentu saja disebabkan oleh mereka. Ketiga lelaki tua berpakaian ungu itu semuanya tampak sangat menderita. Mereka semua mengalami luka di sekujur tubuh dan tidak ada satupun yang ringan. Aku tidak menyangka Liang Chengqiao dan Chu Chaoyang memiliki pembantu yang begitu kuat. Mereka hampir membuat kita kehilangan nyawa. Pria berbaju besi perak itu berkata sambil menggertakkan giginya. Pria parubaya itu masih ketakutan. Dia terjebak dalam lingkaran sihir dan dipukuli oleh Yan tua. Jika dia tidak segera melarikan diri, dia akan menjadi orang pertama yang mati di dalam. Hehe, walaupun kita tidak bisa mengalahkan mereka,
Tapi jika kita menghalangi jalan ini, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Orang tua berpakaian ungu itu mencibir, namun lukanya terasa nyeri, menyebabkan dia terbatuk. Pria berbaju zirah perak itu sedikit khawatir tetapi Yang Mulia juga ada di sana. Orang tua berjubah ungu itu menatapnya dan berkata dengan dingin, lalu kenapa? Ini, pria berbaju zirah perak dan pria parubaya itu sama-sama tercengang. Bukankah masalah besar jika anak Yang Mulia terjebak di dalam? Bukankah mereka mengejar Liang Chengqiao begitu lama hanya untuk memenangkan kembali Yang Mulia putra mahkota? Orang tua berjubah ungu itu berwajah muram dan berkata, akan menjadi hal yang baik jika Yang Mulia Raja dapat mengambilnya kembali, tetapi kita tidak berdaya untuk mengambilnya kembali sekarang, jadi biarkan anak itu dan para pencuri itu mati bersama di sini. Setelah jeda, lelaki tua berjubah ungu itu melanjutkan, anak ini memiliki latar belakang yang buruk. Bahkan jika dia kembali ke Istana Putra Mahkota, dia tidak akan memiliki akhir yang baik, terutama di depan Putri Mahkota. Akan sulit bagi kita untuk menjelaskan kepadanya. Setelah mendengar ini, pria parubaya dan pria berbaju besi perak pun mengerti. Tentu saja merupakan hal yang baik bahwa Yan Zhengxuan kembali hidup-hidup. Namun bagi seluruh isi Istana Pangeran, keberadaan anak ini bukanlah hal yang baik. Karena anak ini bukan putra-putri mahkota, bagaimana dia harus diatur jika dia kembali ke Istana Putra Mahkota? Sekalipun Putri Mahkota tidak peduli dengan hal-hal ini, sebagai anggota keluarga kerajaan, ada beberapa masalah yang tidak dapat ia hindari. Misalnya, posisi Putra Mahkota. Menurut kesepakatan antara Yue dan Yan, setelah Yan Siqiong turun tahta, tahta pasti akan diberikan kepada Putra Mahkota Yan Wuji. Setelah Yan Wuji berkuasa, posisi Putra Mahkota harus diputuskan. Putra Mahkota haruslah putra sah yang lahir dari Putri Mahkota Yue Tingxin. Begitu Yan Zhengxuan kembali, dia akan menjadi duri dalam daging negara Yue. Sekalipun ia tidak dapat diangkat menjadi putra mahkota, tidak ada jaminan bahwa ia tidak akan menjadi tamak di masa mendatang. Oleh karena itu, lebih baik menghilangkan bahaya tersembunyi tersebut sedini mungkin. Jika sang pangeran tahu tentang ini, apakah dia akan menyalahkan kita? Pria berbaju besi perak itu tampak khawatir. Pria tua berjubah ungu itu tampak acuh tak acuh selama kamu dan aku tidak memberitahu siapapun, bagaimana pangeran bisa tahu? Pegunungan Yanyun, di hutan lebat 100 mil jauhnya dari Gunung Qiuyan. Sebuah lubang tersembunyi yang ditutupi tanaman merambat dan rumput liar yang tumbuh tinggi. Jika Anda berada di tanah, hampir mustahil untuk mendeteksi keberadaan lubang ini. Pada saat itu, terdengar suara-suara sporadis yang datang dari dalam lubang. Ini dia, sosok itu terbang keluar dari lubang terlebih dahulu dan berdiri di tanah. Orang ini benar-benar tua. Segera setelah itu, Chu Chaoyang, Zhao Lingchuan, Liang Chengqiao dan dua tetua penjaga juga keluar dari lubang bersama. Sang Santo Yin yang melayang keluar dari lubang, masih tak terpisahkan dari Chu Chaoyang. Akhirnya keluar, melihat segala sesuatu di sekitar mereka, semua orang merasa seolah-olah mereka telah terlahir kembali. Mereka ingin kembali ke Rerundewa melalui rute yang sama saat mereka datang, tetapi jalannya runtuh dan mereka tidak punya cara untuk keluar. Kebetulan saja Chu Chaoyang teringat ular piton raksasa yang ditemuinya sebelum memasuki Rerundewa. Chu Chaoyang pernah menemukan ular piton raksasa di lubang ini sebelumnya, jadi Chu Chaoyang menduga bahwa lubang di sini mungkin ada hubungannya dengan Rerundewa. Benar saja, mereka benar-benar menemukan sebuah gua. Gua itu jelas dibangun kemudian. Seharusnya ketika ular piton raksasa itu mengebor lubang di bawah tanah, ia secara tidak sengaja menghubungkan Rerundewa Sekte Yin yang dengan lubang tersebut. Dengan cara ini, ular piton dapat bergerak antara lubang dan Rerundewa. Gua ini kebetulan menjadi penyelamat bagi Chu Chaoyang dan kelompoknya. Dari gua, kami sampai ke lubang ini. Melarikan diri. Panda spiritual itu tidak keluar dari lubang, tetapi masih berdiri di bawah, menatap Sein Yin yang dengan mata bulatnya. Mata sang Santo Yin yang tertutup rapat bergetar sedikit, seolah ingin membukanya. Chu Chaoyang menatap panda binatang spiritual di bawah, dan ingin ia ikut keluar. Namun, panda binatang spiritual itu menjerit pelan, berbalik dan berjalan pergi dengan ekspresi agak sedih. Sang Suci Yin yang akhirnya membuka matanya dan melihat ke dalam lubang. Tunggu aku, kembali. Setelah membisikkan 4 kata ini, sang Santo Yin yang menutup matanya lagi dan kembali ke penampilan sebelumnya. Chu Chaoyang merasa emosional. Panda spiritual ini jelas tidak mau meninggalkan Rerundewa Sekte Yin Yang. Bahkan setelah sampai di sini, ia berbalik dan kembali. Sepertinya dia yang mengantar Santo Yin yang sampai ke sini. Chu Chaoyang berkata diam-diam,
menatap Shen Yin yang dengan perasaan campur aduk. Dia tidak dapat memastikan apakah membawa Santo Yin yang ini ke dunia adalah hal baik atau buruk. Chu Chaoyang, aku harus berterima kasih padamu. Jika bukan karenamu, aku khawatir kita semua akan terjebak di sana. Zhao Lingchuan berkata kepada Chu Chaoyang dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Chu Chaoyang melambaikan tangannya yang mulia, tidak perlu berterima kasih padaku. Kita semua berada di perahu yang sama dan kita hanya maju dan mundur bersama. Zhao Lingchuan bertanya, apa rencanamu selanjutnya? Apakah kamu ingin pergi ke negara bagian Zhao bersamaku? Setelah jeda sejenak, Zhao Lingchuan melanjutkan, dengan status dan kemampuanmu, kau pasti akan dihargai di negara Zhaoku. Pergi ke negara bagian Zhao. Ini saran yang bagus. Namun, Chu Chaoyang adalah orang pertama yang menolak. Yang mulia, saya menghargai kebaikan Anda. Hanya saja aku sudah lama meninggalkan Liang, dan aku benar-benar harus kembali. Masih banyak hal yang menungguku untuk kulakukan di Liang. Tapi negara bagian Zhao tidak jauh lagi. Kita pasti akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan. Zhao Lingchuan mengangguk tanpa memaksakan diri. Lalu bagaimana dengan saudara Liang? Zhao Lingchuan memandang Liang Chengqiao. Liang Chengqiao tidak mengatakan apa-apa, dengan sedikit keraguan dan kebingungan di wajahnya. Dalam hatinya, Liang Chengqiao sebenarnya tidak ingin pergi ke negara Zhao. Karena jauh di lubuk hatinya, seperti Chu Chaoyang, dia juga orang yang tidak mau terikat. Saya lebih suka pergi ke dunia sendirian daripada dikendalikan oleh orang lain. Namun Liang Chengqiao juga memiliki tekanan tersendiri. Itulah kompetisi dengan dua putra suci lainnya di Sekte Api Ilahi. Di antara tiga putra suci Sekte Api Ilahi, dua lainnya jauh lebih tinggi daripada Liang Chengqiao dalam hal asal-usul dan kekuatan. Jika Liang Chengqiao tidak benar-benar berbakat dalam kultivasi, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi putra suci Sekte Api Ilahi. Sekarang Sekte Api Ilahi ingin memilih seorang putra dewa untuk mewarisi warisan tertinggi Sekte Api Ilahi. Kedudukan putra dewa berada di atas tiga putra suci agung, dan di masa depan ia dapat mewarisi kedudukan pemimpin Sekte Api Ilahi. Ketiga putra suci tersebut, secara teori, semuanya memenuhi syarat untuk mewarisi gelar putra dewa. Namun pada akhirnya, hanya satu orang yang dapat berhasil. Liang Chengqiao tidak mempunyai keuntungan sama sekali terhadap dua orang suci lainnya. Jika dia ingin menjadi putra dewa, tidak ada harapan baginya untuk tetap berada di Sekte Api Ilahi. Dia hanya bisa pergi ke dunia luar dan mencari bantuan eksternal. Baru pada saat itulah ia mempunyai kesempatan bersaing dengan kedua putra suci. Untuk mencapai tujuan ini, Liang Chengqiao pertama-tama kembali ke negara bagian Liang dan kemudian memasuki negara bagian Yan. Dapat dikatakan bahwa dia menyebabkan banyak keributan dan suaranya sangat keras. Apa hasilnya? Dapat dikatakan tidak ada yang tercapai. Dia tidak memperoleh sesuatu yang berarti, tetapi malah terjerumus dalam banyak masalah dan hampir kehilangan nyawanya di negara bagian Yan. Apakah Liang Chengqiao bersedia? Dia pasti tidak mau menerima ini. Pergi ke negara bagian Zhao adalah kesempatan bagi Liang Chengqiao. Jika dia dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, Liang Chengqiao mungkin dapat memperoleh kekuasaannya sendiri di negara Zhao. Terlebih lagi, dengan Zhao Lingchuan, pangeran ke-9 Zhao, dia tidak terisolasi dan tak berdaya di Zhao. Setidaknya, ini titik awal yang baik. Namun Liang Chengqiao masih sedikit ragu. Dia takut setelah dia pergi ke negara Zhao, dia akan dikendalikan oleh Zhao Lingchuan, dan bahkan mungkin tidak akan pernah bisa meninggalkan negara Zhao. Chu Chaoyang juga memperhatikan dilema Liang Chengqiao. Kebetulan saja Chu Chaoyang juga memiliki sesuatu untuk dikatakan di dalam hatinya dan ingin mengatakannya kepada mereka berdua. Kalian berdua, aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa aku punya usulan dan aku ingin mendengar pendapat kalian. Kata Chu Chaoyang. Semua orang memandang Chu Chaoyang. Usulan apa? Zhao Lingchuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Chu Chaoyang tersenyum tipis. Saat aku kembali ke Liang kali ini, aku berencana untuk membiarkan Liang mulai mengerahkan kekuatannya untuk bersaing dengan Yue dan Wu, mencaplok kedua negara ini, dan dengan demikian bersaing dengan Yan. Begitu kata-kata itu diucapkan, ekspresi semua orang yang hadir tiba-tiba berubah. Chu Chaoyang, apa kau gila? Kau ingin mencaplok Yue dan Wu hanya dengan kerajaan Liang? Kau bahkan ingin bersaing dengan kerajaan Yan? Reaksi pertama Zhao Lingchuan adalah merasa hal itu tidak masuk akal. Liang Chengqiao juga merasa itu tidak realistis. Liang adalah kampung halamannya, dan dia sangat menyadari betapa pentingnya Liang. Belum lagi bersaing dengan negara Yan, bahkan negara Yue yang juga merupakan negara bawahan pun mampu mengalahkan negara Liang. Memang,
Negara Liang saat ini tampaknya tidak memiliki kemampuan ini, tetapi jika kalian berdua membantu, ini akan sangat mungkin. Perkataan Chu Chaoyang membuat kedua belah pihak berpikir. Memang hampir mustahil bagi Liang sendirian untuk mencaplok Wu dan Yue. Tetapi jika kedua pihak saling membantu secara diam-diam, terutama Zhao Lingchuan, bantuan yang dapat diberikannya sebagai Pangeran Zhao tidak boleh diremehkan. Jika ini benar-benar tercapai, negara Liang yang diperkuat akan menjadi sekutu yang kuat bagi kedua belah pihak. Liang Chengqiao sekarang memiliki modal tambahan untuk kembali ke Sekte Api Ilahi dan bersaing memperebutkan posisi Putra Dewa. Zhao Lingchuan juga memiliki pembantu tambahan dalam pertarungannya memperebutkan posisi Putra Mahkota. Jika satu pihak mendapat untung, ketiga pihak lainnya mendapat keuntungan. Anda ingin kami membantu Anda? Liang Chengqiao bertanya dengan mata menyipit. Chu Chaoyang menggelengkan kepalanya. Liang Chengqiao dan Zhao Lingchuan sama-sama tercengang. Jangan bantu aku, bantulah dirimu sendiri. Chu Chaoyang tersenyum dan berkata, kalian berdua seharusnya memiliki masalah kalian sendiri, dan cara untuk menyelesaikan masalah ini tidak lebih dari sekadar kekuatan kalian sendiri yang tidak cukup kuat. Kata-kata ini membuat kedua belah pihak terdiam. Apa yang dikatakan Chu Chaoyang benar. Mereka semua menghadapi masalah serupa dan menderita karena kekuatan yang mereka kendalikan saat ini tidak cukup kuat. Jika Liang dapat mencaplok Wu dan Yue serta menyatukan tiga negara bawahan, dan dengan bantuan rahasiamu, tidak akan sulit untuk melawan Yan. Meskipun Yan kuat, ia akan mengalami kerusakan serius setelah kehilangan tiga negara bawahannya. Ia akan segera menjadi yang terlemah di antara 7 negara bagian di Central Plains. Ini adalah kesempatan bagi ke-6 negara lainnya, dan juga kesempatan bagi Anda dan saya. Untuk melakukan hal-hal hebat, Anda membutuhkan keberanian. Daripada malu-malu, kenapa tidak mencobanya? Bagaimana menurut kalian berdua? Pegunungan Yanyun, pinggiran, Sekte Awan Kuno, aula utama sekte tersebut. Zhou Tianan duduk di singgasana pemimpin sekte dengan ekspresi sedikit muram. Li Jianshan sudah pergi berhari-hari, mengapa tidak ada kabar sama sekali? Tidak ada satupun murid di bawah yang menjawab. Zhou Tianan telah mengirim banyak murid untuk menemui Li Jianshan, namun tidak seorang pun dari mereka yang pernah bertemu Li Jianshan. Bahkan slip giok komunikasi tidak dapat menghubungi Li Jianshan. Zhou Tianan tahu betul apa artinya bagi seseorang yang kehilangan kontak sepenuhnya selama beberapa hari di pegunungan Yanyun yang luas. Namun dia tidak menyangka Li Jianshan akan mati di pegunungan Yanyun. Karena Li Jianshan, seperti dia, sangat akrab dengan pegunungan Yanyun. Li Jianshan harusnya sangat jelas tentang kemana dia bisa pergi dan kemana dia tidak bisa pergi. Dan kali ini, dia hanya berurusan dengan seorang junior yang bahkan belum berada pada tahap pil kondensasi, jadi tidak ada risiko sama sekali. Dapat dikatakan bahwa itu adalah sesuatu yang dapat dicapai dengan mudah. Bagaimana itu bisa gagal? Tetapi tidak ada berita dalam beberapa hari terakhir, yang membuat Zhou Tianan sedikit khawatir. Ayah, Guru Li pernah pergi ke Sekte Bisyuan untuk mencari bantuan, dan Sekte Bisyuan juga mengirim murid untuk membantu, tetapi sekarang tidak ada kabar. Zhou Zhen berkata dengan hati-hati. Apa? Mendengar ini, ekspresi Zhou Tianan tiba-tiba berubah. Akan baik-baik saja jika tidak ada berita tentang Li Jianshan. Bahkan para pengikut Sekte Bisyuan pun kehilangan berita. Saya khawatir sesuatu benar-benar terjadi. Zhou Tianan berpikir sejenak, lalu berkata kepada seorang pria yang duduk di bawahnya, Saudara Murong, saya khawatir saya akan merepotkan Anda untuk pergi ke sana. Pria itu mengenakan jubah putih dan berpenampilan tampan. Dia tampak baru berusia awal 40-an. Orang ini adalah Murong Feng, wakil pemimpin Sekte Guyun, dan salah satu dari 3 penguasa alam Tongtian di Sekte Guyun. Kultivasi dan kekuatannya bahkan lebih baik dari Li Jianshan. Dia adalah guru terbaik di seluruh Sekte Guyun setelah Zhou Tianan. Murong Feng berdiri dan membungkuk pada Zhou Tianan. Master Sekte sudah memberi perintah, Murong akan berusaha sekuat tenaga. Zhou Tianan tampak sedikit serius. Tidak ada kabar dari Li Jianshan. Saya khawatir sesuatu telah terjadi di pegunungan Yanyun. Saudara Murong, Anda juga harus lebih berhati-hati dan jangan ceroboh. Murong Feng mengangguk. Tuan, tenang saja, saya akan bertindak hati-hati. Setelah mengatakan itu, Murong Feng meninggalkan Sekte Guyun bersama puluhan murid dan memasuki pegunungan Yanyun untuk mencari keberadaan Li Jianshan. Tidak lama setelah Murong Feng dan anak buahnya pergi, serombongan tamu terhormat dari Sekte Guyun tiba, membuat Zhou Tianan khawatir dan bergegas datang menyambut mereka secara pribadi. Cepat, semuanya pergi memberi salam. Zhou Tianan membawa sekelompok tetua, baik besar maupun kecil, ke gerbang gunung. Di luar gerbang gunung,
Ada beberapa sosok, 3 sosok terdepan merupakan 3 lelaki tua berpakaian ungu yang pernah bertarung dengan Pak Tua Yan dan yang lainnya sebelumnya. Dalam pertempuran sebelumnya, mereka bertiga terluka parah dan tidak dapat melakukan perjalanan lama. Mereka hanya dapat menemukan tempat untuk menyembuhkan luka mereka dan menunggu bantuan datang. Mereka meninggalkan Gunung Qiuyan dan datang ke sini, berencana untuk beristirahat di Sekte Guyun. Ketika Zhou Tianan mendengar bahwa itu adalah tamu terhormat dari Yandu, dia tentu saja harus menunjukkan rasa hormat yang besar dan tidak berani mengabaikannya sama sekali. Saya minta maaf karena tidak bisa datang dan menyapa Anda sekalian, dan membuat ketiga tamu terhormat saya menunggu begitu lama. Zhou Tianan maju ke depan dengan senyum meminta maaf dan membungkuk berulang kali kepada ketiga lelaki tua berjubah ungu itu. Ini adalah pertama kalinya bagi semua murid Sekte Awan Kuno melihat pemimpin mereka bersikap begitu rendah hati, dan mereka semua merasa sedikit aneh. Bukan salah Zhou Tianan jika dia harus rendah hati. Itu benar-benar karena pihak lain terlalu kuat, jadi Zhou Tianan harus menurunkan posturnya. Apakah kamu bercanda dia berasal dari Yandu dan merupakan guru kerajaan yang dikirim oleh putra mahkota Yan Wuji? Belum lagi dia sudah menjadi ahli alam Tongtian, identitasnya sebagai penguasa kerajaan saja sudah membuat Zhou Tianan tak mampu menyinggung siapapun. Sekte Guyun mungkin dapat bertindak tirani di daerah perbatasan ini, tetapi melihat seluruh negara Yan, itu tidak ada apa-apanya. Ada banyak kekuatan yang dapat menghancurkan Sekte Guyun hanya dengan satu jari. Belum lagi keluarga kerajaan. Ini adalah monster paling menakutkan di seluruh negara bagian Yan. Bahkan Sekte Huayang, sekte teratas di negara bagian Yan, harus berhati-hati di depan keluarga kerajaan. Sekte Huayang hanyalah belalang dan serangga busuk di mata keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan mengabaikanmu dan membiarkanmu berkeliaran di daerah perbatasan, itulah sebabnya kamu mampu bertahan sampai hari ini. Jika keluarga kerajaan ingin membasmi dan menghancurkan Sekte Guyun Anda, mereka tidak perlu melakukannya sendiri. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mengucapkan beberapa patah kata dan negara bagian Yan akan memiliki cukup kekuatan untuk melakukannya bagi mereka. Apakah Anda Master Sekte Zhou? Orang tua berpakaian ungu itu bertanya dengan acuh tak acuh, tanpa senyum di wajahnya. Zhou Tianan mengangguk berulang kali. Itu aku. Lelaki tua berjubah ungu itu bersenandung, kami ingin meminjam tempatmu untuk beristirahat sejenak. Kuharap kami tidak mengganggumu. Zhou Tianan berkata cepat, apa yang Anda bicarakan? Tamu terhormat merupakan suatu kehormatan bagi kami semua di sini untuk mengunjungi Sekte Awan Kuno kami. Silakan masuk dengan cepat. Permisi. Sambil berbicara, Zhou Tianan menyambut ketiga lelaki tua berjubah ungu itu ke dalam sekte. Setelah beberapa percakapan, Zhou Tianan ingin mencari tahu tujuan lelaki tua berpakaian ungu dan yang lainnya, tetapi mereka tidak mengungkapkan apapun. Zhou Tianan tidak berani bertanya lebih banyak dan hanya bisa berusaha sebaik mungkin menghibur mereka. Orang tua berjubah ungu dan yang lainnya melihat bahwa Sekte Guyun tidak buruk, dan melihat Zhou Tianan begitu hormat, mereka merasa nyaman tinggal di Sekte Guyun. Lebih dari 50 mil timur laut Sekte Guyun, ada sebuah tempat bernama Gunung Laoya. Gunung Laoya ini awalnya biasa saja, gunung yang sangat biasa saja, hampir tidak ada bedanya dengan kebanyakan gunung di pegunungan Yanyun. Namun baru-baru ini, Sekte Guyun menemukan urat batu spiritual di Gunung Laoya. Meskipun tidak terlalu besar, bagi Sekte Guyun, urat batu roh ini cukup untuk menghidupi mereka selama 1000 tahun. Chu Chaoyang membasmi Li Jianshan, mengambil cincin rohnya, dan juga menemukan peta dari cincin roh tersebut. Keberadaan Gunung Laoya tertera jelas di peta. Chu Chaoyang mencari sampai ke sini menurut peta. Sebelum datang ke Gunung Laoya, Chu Chaoyang telah berdiskusi dengan Liang Chengqiao, Zhao Lingchuan dan lainnya. Ketiganya mencapai konsensus dan bersiap untuk bergabung untuk menimbulkan masalah. Zhao Lingchuan kembali ke negara Zhao dan secara aktif bersiap untuk memperjuangkan posisi putra mahkota dan menjadi pewaris tahta negara Zhao. Namun, Liang Chengqiao tidak mengikuti Zhao Lingchuan ke negara bagian Zhao. Mengikuti saran Chu Chaoyang, dia memutuskan untuk pergi ke negara Wu. Karena selanjutnya Chu Chaoyang akan mempromosikan pencaplokan Wu dan Yue oleh Liang. Namun sebelum itu, negara Yue yang paling kuat harus ditekan terlebih dahulu, sehingga Liang akan mempunyai kesempatan untuk menelan kedua negara ini. Negara Wu merupakan sekutu yang perlu dimenangkan oleh negara Liang untuk sementara waktu. Liang Chengqiao pergi ke negara Wu, di mana ia menunggu kesempatan untuk bekerja sama dengan tindakan Chu Chaoyang selanjutnya. Ini adalah pilihan yang sangat aman. Liang Chengqiao juga merasa bahwa akan lebih tepat baginya untuk pergi ke negara Wu. Pertama, Wu hanyalah negara bawahan,
kecil dan lemah, dan jauh kurang berbahaya dibandingkan Yan. Kedua, Liang Chengqiao juga mengendalikan sekelompok pencuri kuda yang berkeliaran di sekitar perbatasan antara Wu dan Yue sepanjang tahun. Ini bukan kekuatan kecil, ia dapat memainkan peran penting pada saat-saat kritis. Chu Chaoyang merasa lega membiarkan Liang Chengqiao, seorang pembuat onar, pergi ke negara Wu untuk menimbulkan masalah. Orang ini tidak akan pernah berhenti kemanapun dia pergi, dan dia pasti akan melakukan sesuatu di kerajaan Wu. Chu Chaoyang juga harus bersiap untuk kembali ke negara bagian Liang. Namun sebelum kembali, dia harus mengurus masalah Sekte Gu Yun terlebih dahulu. Urat batu spiritual inilah yang menjadi target Chu Chaoyang saat ini. Baru ketika Chu Chaoyang tiba di Gunung Laoya ia mendapati bahwa gunung itu tampak tidak istimewa dari kejauhan. Tetapi ketika dia mendekat, Chu Chaoyang menyadari bahwa itu sebenarnya gunung berapi. Baik lingkungan sekitarnya maupun bau khas yang tercium di udara, membuktikan bahwa Gunung Laoya sebenarnya adalah gunung berapi. Di bawah gunung berapi itu, sebenarnya ada urat batu spiritual. Ini sangat langka. Chu Chaoyang diam-diam terkejut, dan perlahan-lahan sebuah ide yang sangat berani muncul di benaknya. Gunung Laoya, di kaki gunung. Ada tambang rahasia. Tambang itu sangat kecil dan tersembunyi jauh di dalam hutan. Sulit untuk melihatnya kecuali Anda mendekatinya. Chu Chaoyang tidak mendekat begitu saja, melainkan memperhatikan dari kejauhan sejenak. Lebih dari 20 orang, 3 berada di alam kondensasi, 10 berada di alam Juyuan, dan sisanya berada di alam Kailing. Tidak banyak orang di dalam tambang itu, hanya sekitar 20 orang, dipimpin oleh 3 orang lelaki tua yang tampaknya merupakan tetua Sekte Guyun. Jelaslah bahwa tambang ini dibangun secara diam-diam oleh Sekte Guyun. Kerahasiaan seperti itu pasti karena mereka tidak ingin negara Yan dan Zhao mengetahuinya. Niat Sekte Guyun sudah jelas mereka ingin memonopoli urat batu spiritual yang baru ditemukan ini. Bagaimana bisa kau membiarkan Sekte Awan Kuno menikmati urat batu spiritual ini sendirian? Chu Chaoyang mencibir diam-diam, lalu berbalik dan pergi. Dia akan pergi ke tempat para prajurit berkumpul paling dekat ke sini untuk membeli sejumlah besar cincin roh. Mustahil bagi Chu Chaoyang untuk memindahkan seluruh urat biji batu roh kembali ke negara bagian Liang, jadi ia hanya dapat mengangkut batu roh sebanyak mungkin. Oleh karena itu, cincin spiritual sangatlah penting. Chu Chaoyang akan menghabiskan semua batu rohnya untuk membeli sejumlah besar cincin roh. Suatu hari kemudian, Chu Chaoyang kembali ke Gunung Laoya. Dia telah membeli cincin spiritual yang dibutuhkannya dari sebuah pasar di luar pegunungan Yanyun. Jumlahnya banyak sekali, lebih dari 500 totalnya. Awalnya, di pasar semacam ini yang terletak di daerah perbatasan, jarang sekali cincin spiritual yang dijual sebanyak ini. Tetapi Chu Chaoyang beruntung, karena sebuah kamar dagang kebetulan datang ke pasar. Chu Chaoyang menemukan orang yang bertanggung jawab di kamar dagang, dan setelah berbicara dengannya, dia membeli lebih dari 500 cincin roh. Tentu saja, Chu Chaoyang juga telah menghabiskan semua batu rohnya, dan juga menjual 2 seni bela diri kuno. Untungnya, apa yang paling ada dalam pikiran Chu Chaoyang adalah seni bela diri kuno, jadi dia hanya memilih 2 yang terlihat bagus. Setelah mendapatkan lebih dari 500 cincin roh, Chu Chaoyang kembali ke Gunung Laoya dengan begitu banyak cincin roh. Langkah selanjutnya adalah menyelinap ke tambang. Chu Chaoyang tidak berencana menyerang dengan paksa, karena ketiga prajurit alam jiwa baru lahir itu bukanlah vegetarian. Kekuatannya saat ini tidak cukup untuk berhadapan dengan seorang pendekar di alam jiwa baru lahir, belum lagi ada 3 pendekar di alam jiwa baru lahir di sisi lain. Jika Anda berhadapan langsung dengan mereka, Anda pasti akan menderita kerugian besar. Chu Chaoyang dapat menggunakan energi Kaisar Ilahi untuk secara paksa membasmi ketiga prajurit alam jiwa baru lahir ini. Namun hal itu terlalu boros dan tidak perlu. Kedua, Chu Chaoyang juga punya rencananya sendiri. Dengan mengalihkan pandangannya, Chu Chaoyang siap bertindak. Dia menggunakan seni penyamaran untuk mengubah dirinya menjadi Li Jianshan dan berjalan menuju tambang dengan angkuh. Jadilah pintar, jangan selalu ceroboh. Cepatlah keluar, sekte itu menekan kita dengan sangat keras. Jangan berpikir bahwa bekerja di sini itu sulit. Setelah pekerjaan selesai, kalian semua akan mendapat imbalan yang besar saat kembali. 3 orang tua di tahap jiwa baru lahir berteriak-teriak dan memerintahkan pengikutnya agar bekerja keras di tambang. Mereka bertiga dikirim ke sini oleh Zhou Tianan untuk bertanggung jawab atas operasi penambangan. Meskipun saya telah meninggalkan sekte ini sebenarnya pekerjaan yang sangat bagus. Ini adalah urat batu spiritual. Ada batu-batu spiritual yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya.
Sebagai orang tua, tidak apa-apa jika mereka menggelapkan sebagian dana secara pribadi. Oleh karena itu, mereka bertiga menjalani kehidupan yang sangat nyaman di sini, dengan batu roh yang dapat mereka nikmati setiap saat. Bukankah itu Li Gongsheng? Kenapa dia ada di sini? Mereka bertiga tercengang ketika melihat Li Jianshan keluar dari tambang. Namun, Li Jianshan bagaimanapun juga, adalah orang dengan status yang sangat tinggi di Sekte Guyun, dan juga orang kuat di alam Tongtian. Ketiganya tidak berani lalai sedikit pun dan bergegas pergi menemuinya bersama-sama. Bertemu dengan Tuan Li. Saya bertanya-tanya mengapa Tuan Li ada di sini, apa misinya. Chu Chaoyang mengingat ekspresi Li Jianshan dalam benaknya, dan ekspresinya sendiri terkontrol dengan baik, hampir tidak ada kekurangan yang terlihat. Ketua sekte telah memerintahkan kalian bertiga untuk mencari seseorang di pegunungan Yanyun. Aku akan menjaga tempat ini untuk sementara. Mereka bertiga tercengang. Biarkan mereka pergi ke pegunungan Yanyun untuk mencari seseorang. Apa artinya ini? Bisakah Anda memberitahu saya lebih detail? Seorang lelaki tua bertanya dengan hati-hati. Chu Chaoyang sengaja menunjukkan ketidaksabaran dan mengeluarkan slip giok. Lihat sendiri, mereka bertiga mengambil slip giok, yang di dalamnya terdapat potret seorang pemuda, dan itu adalah Chu Chaoyang sendiri. Orang ini melukai tuan muda dan merampok barang-barang milik sekte awan kuno kita. Kejahatannya tidak dapat dimaafkan, tetapi pegunungan Yanyun terlalu besar dan kita kekurangan tenaga kerja. Anda juga harus segera pergi ke pegunungan dan mencari. Mereka bertiga tak berani ragu lagi dan menganggukkan kepala tanda iya satu persatu. Bawa semua orang pergi. Tidak perlu menambang di sini untuk saat ini. Setelah menyelesaikan pekerjaanmu, kembalilah ke sini dan lanjutkan menambang. Ya, Tuan. Mereka bertiga tidak ragu dan segera meninggalkan tambang bersama seluruh muridnya. Akibatnya, hanya Chu Chaoyang yang tersisa di tambang itu. Bahkan dia sendiri tidak menyangka persoalan ini akan berjalan mulus seperti itu. Kau tidak cukup waspada. Kau bahkan tidak mengirim pesan ke sekte untuk memverifikasi. Cek. Chu Chaoyang menggelengkan kepalanya. Melihat mereka telah pergi jauh, dia segera memanggil orang suci Yin yang dari kejauhan. Santo Yin yang selalu bersama Chu Chaoyang dan tidak dapat dipisahkan darinya. Tetapi orang suci Yin yang juga sangat patuh pada kata-kata Chu Chaoyang, jadi Chu Chaoyang memintanya untuk tinggal di hutan terlebih dahulu, dan kemudian membiarkannya datang setelah dia berhasil. Sang Santo Yin yang segera melayang dari kejauhan dan menempel dekat pada Chu Chaoyang. Chu Chaoyang berkata kepadanya, tetaplah di sini dan berjaga-jaga. Jika ada yang datang, sembunyilah terlebih dahulu. Jika ada yang ingin memasuki tambang, hentikan mereka. Sang Santo Yin yang mengangguk kosong. Chu Chaoyang segera masuk ke tambang. Pada saat yang sama, 3 lelaki tua meninggalkan tambang bersama lebih dari 20 orang dan menuju jauh ke pegunungan Yanyun. Di tengah perjalanan, salah satu lelaki tua itu tiba-tiba mengerutkan kening. Ada yang salah. 2 orang lainnya menatapnya. Ada apa? Orang tua itu berkata dengan curiga, jika ketua sekte memiliki perintah, dia bisa langsung mengirimkannya kepada kita. Mengapa dia perlu mengirim Li Gongsheng sejauh ini? Ketika kata-kata itu diucapkan, kedua orang lainnya juga tercengang. Namun kemudian mereka menjadi sedikit tidak setuju. Jangan terlalu banyak berpikir, karena Li Gongsheng yang datang sendiri, pasti tidak ada masalah. Kita lakukan saja apa yang dia katakan. Orang tua itu tidak banyak bicara ketika mendengar hal itu, tetapi dia tetap merasakan ada yang aneh dalam hatinya. Tidak lama setelah kelompok itu berjalan, mereka bertemu dengan kelompok orang lain. Bukankah ini wakil ketua sekte? Ketiga lelaki tua itu sangat terkejut. Orang yang memimpin pihak lawan adalah Murong Feng, wakil ketua sekte Guyun. Murong Feng juga melihat mereka dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kenapa kalian bertiga ada di sini? Bukankah kalian seharusnya menjaga tambang? Bagaimana bisa kalian pergi tanpa izin? Pertanyaan Murong Feng benar-benar membuat ketiga lelaki tua itu tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Wakil pemimpin sekte, bukankah pemimpin sekte meminta kita datang ke sini untuk mencari seseorang? Murong Feng tampak bingung mencari seseorang siapa. Ketiga lelaki tua itu segera menyerahkan kepingan giok itu. Itulah orang yang ada dalam potret itu. Murong Feng melihatnya dan juga sedikit bingung. Bukankah ini pemuda yang sebelumnya telah melukai Zhou Zhen dan yang lainnya, dan yang ingin ditangkap oleh Li Jianshan? Apakah pemimpin sekte mengirimmu ke sini? Murong Feng bertanya. Ketiga lelaki tua itu mengangguk serempak, namun salah satu dari mereka langsung berkata, Master Sekte lah yang mengutus Li Gongfeng untuk menyampaikan pesan itu kepada kita. Wajah Murong Feng berubah saat mendengar ini.
Apakah kamu pernah bertemu Li Jianshan? Ketiga lelaki tua itu mengangguk berulang kali. Ya, Li Gongsheng lah yang datang langsung untuk memberi kita perintah. Dia juga menyuruh kami semua datang dan mencari orang ini, dan bahwa Li Gongsheng sendiri yang akan bertanggung jawab atas tambang itu. Wajah Murong Feng berubah drastis saat mendengar ini. Absurd, keberadaan Li Jianshan tidak diketahui. Pemimpin sekte mengirim kami untuk mencarinya. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang Li Jianshan yang muncul di tambang. Kalian semua tertipu. Ketiga lelaki tua itu benar-benar tercengang. Wajah Murong Feng menjadi pucat dan dia tidak berminat untuk menyalahkan ketiga lelaki tua itu. Untuk memverifikasi kebenaran masalah tersebut, Murong Feng segera mengeluarkan slip giok komunikasi dan berkomunikasi dengan Zhou Tianan yang berada di sekte tersebut. Setelah mendapat balasan Zhou Tianan, Murong Feng semakin yakin bahwa Li Jianshan tidak pernah kembali dan Zhou Tianan tidak mengerahkan satu orang pun dari sekte di tambang Laoyasan. Ini semua penipuan, penuh kebencian. Semuanya, segera ikuti aku ke Gunung Old Crow. Murong Feng tahu ada sesuatu yang salah, jadi dia segera memimpin anak buahnya ke Gunung Laoya. Wajah ketiga lelaki tua itu menjadi pucat, dan mereka menyadari bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun dan hanya bisa mengikuti Murong Feng dari dekat. Sekelompok orang itu datang ke Gunung Laoya dengan tergesa-gesa. Setengah hari kemudian, semua orang tiba di Gunung Laoya. Melihat tidak ada seorang pun di dalam tambang dan suasana benar-benar sunyi, Murong Feng mulai merasa sedikit gelisah. Urat batu spiritual di Gunung Laoya sangat penting bagi Sekte Guyun. Sekte tersebut dengan hati-hati memisahkan Inya dan membangun tambang untuk menambangnya, dan semuanya dirahasiakan dari negara Yan dan Zhao. Apa yang paling dikhawatirkan Sekte Guyun adalah keberadaan urat batu spiritual ini akan diketahui oleh negara Yan dan Zhao. Begitu berita itu bocor, kedua negara pasti akan mengingini tambang batu roh. Dengan kemampuan Sekte Guyun yang terbatas, mustahil bagi mereka untuk menjaga tambang batu roh di bawah pengawasan dua negara kuat tersebut. Oleh karena itu, apa yang paling ditakutkan oleh Murong Feng adalah informasi tentang tambang batu roh akan bocor. Di mana Tuan Li dia bilang sebelumnya bahwa dia ingin tinggal di sini. Ketiga lelaki tua itu saling memandang. Sudut mulut Murong Feng berkedut. Li Jianshan itu kemungkinan besar adalah orang lain yang berpura-pura menjadi dirinya. Sambil berbicara, Murong Feng bergegas masuk ke dalam tambang terlebih dahulu. Pada saat ini, sesosok hantu muncul dan menghalangi jalan Murong Feng. Murong Feng terkejut, mengira ada seseorang yang menyerangnya, dan segera mundur. Ketika mengamati lebih dekat, saya melihat seorang wanita aneh mengenakan pakaian pria berdiri di depan tambang, matanya terpejam dan wajahnya tanpa ekspresi. Siapa kamu? Murong Feng bertanya dengan tegas dan menghunus pedang dari pinggangnya. Tentu saja, Santo Yin yang tidak menanggapi. Apakah Anda pernah melihat orang ini sebelumnya? Murong Feng berbalik dan bertanya pada ketiga lelaki tua itu. Ketiga lelaki tua itu menggelengkan kepala. Tidak, kami hanya pernah melihat Li Gongfeng sebelumnya, dan belum pernah melihat wanita ini. Wajah Murong Feng menjadi gelap ketika mendengar ini. Mereka seharusnya berada di kelompok yang sama. Begitu dia selesai berbicara, Murong Feng menyerang dengan ganas dan menusuk orang suci Yin yang dengan pedang. Tidak peduli dari mana kau berasal, aku akan menangkapmu terlebih dahulu. Berdengung, pedang itu bersiul dan datang dengan kekuatan besar. Jurus ini menunjukkan betapa hebatnya Murong Feng. Dibandingkan dengan Li Jianshan, dia lebih kuat, bukan lebih lemah. Sang Santo Yin yang tidak menghindar atau menghindar, melainkan mencengkeram pedang penyerang dengan satu tangan. Pengadilan kematian. Murong Feng tertawa muram. Wanita ini benar-benar ingin menggunakan tubuh daging dan darahnya untuk merebut pedangnya. Bukankah ini sama saja mencari kematian? Saat berikutnya, pedang panjang itu bertabrakan dengan telapak tangan orang suci Yin Yang. Kapan? Terdengar suara logam beradu dan pedang itu terlempar ke belakang dengan kuat. Murong Feng juga merasakan suatu kekuatan besar datang ke arahnya, dan dia melangkah mundur berulang kali. Lengan yang memegang pedang bergetar sedikit, dan dia hampir menjatuhkan pedangnya. Di sisi lain, Sang Suci Yin yang masih berdiri di sana dengan utuh, bahkan tanpa sedikit pun tanda pada tangannya. Murong Feng terkejut dan menatap Santo Yin yang dengan tak percaya. Fisik wanita ini begitu kuat. Murong Feng tidak dapat mempercayainya. Meskipun dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan pedang tadi, serangan itu tetap mengumpulkan banyak kekuatan, cukup untuk membasmi prajurit manapun yang berada di tahap jiwa baru lahir di tempat. Tetapi wanita aneh ini berhasil menangkis pedang itu dengan daging dan darahnya.
Apakah ini masih manusia? Itu hanyalah monster. Murong Feng menyingkirkan rasa jijiknya dan tidak berani ceroboh sedikitpun. Teknik pedang penghancur jiwa. Murong Feng berteriak keras, dan pedang di tangannya tiba-tiba lenyap tanpa jejak, dan seluruh tubuhnya juga menjadi tidak menentu. Melihat hal itu, orang-orang di belakangnya semua tergerak. Teknik pedang pemecah jiwa milik wakil ketua sekte sebenarnya telah dikembangkan hingga ke tingkat ini. Wanita ini ditakdirkan untuk mati. Saya khawatir bahkan Master Sekte pun mungkin tidak lebih baik dari wakil Master Sekte dalam perolehan seni pedang pemecah jiwa. Dalam sekejap, pedang panjang itu muncul. Ujung pedang telah mencapai tenggorokan orang suci Yin Yang. Mati. Murong Feng muncul dan datang di depan orang suci Yin Yang. Pedang di tangannya jatuh tepat di leher orang suci Yin Yang. Tampaknya pada saat berikutnya, Santo Yin Yang akan dipenggal. Kapan? Suara yang membuat Murong Feng putus asa terdengar lagi. Pedang itu memang mendarat di leher Santo Yin Yang, tetapi hanya itu saja. Bahkan kulit Santo Yin Yang tidak rusak, hanya terhalang begitu saja. Mata Murong Feng membelalak, dan dia sedikit linglung. Bahkan lehernya pun begitu keras. Monster macam apa wanita ini? Mungkinkah seluruh tubuhnya terbuat dari besi hitam murni? Wah, Sang Santo Yin yang mendorong maju dengan satu telapak tangan, dan meskipun dia tidak menggunakan ilmu bela diri apapun dari Sekte Yin Yang, dia tetap menjatuhkan Murong Feng. Murong Feng mengerang dan melangkah mundur berulang kali. Wakil pemimpin Sekte, melihat hal itu, orang-orang di belakangnya bergegas maju untuk menyambutnya. Ayo berangkat bersama. Murong Feng tidak mempedulikan hal lain dan segera meminta semua orang untuk mengambil tindakan bersama. 3 lelaki tua di alam jiwa baru lahir memimpin dan menyerang orang suci Yin yang bersama-sama. Tapi hasilnya sama saja. Serangan mereka tidak berpengaruh pada orang suci Yin Yang. Sebaliknya, mereka dikejutkan oleh kekuatan hentakan yang muncul dari tubuhnya, lalu mereka memuntahkan darah dan terlempar mundur. Bahkan seorang pendekar alam Tongtian seperti Murong Feng tidak dapat berbuat apa-apa terhadap orang suci Yin Yang, apalagi mereka bertiga yang berada di alam Ningdan. Mereka cukup beruntung untuk tidak mati di tangan orang suci Yin Yang saat itu juga. Adapun para murid di alam Juyuan dan alam Kailing, masing-masing dari mereka takut untuk bergerak maju dan tidak berani mengambil tindakan sama sekali. Semuanya, minggir. Murong Feng meraung, dan 9 bendera komando tiba-tiba muncul di tangannya. Formasi 9 bendera. Belum lama ini, Zhou Zhen menggunakan metode yang sama untuk menghadapi harimau berurat darah, dan sekarang muncul lagi di tangan Murong Feng. Akan tetapi, formasi bendera 9 bintang yang digunakan Zhou Zhen kekuatannya sangat rata-rata, dan bahkan tidak mampu menjebak harimau berurat darah yang terluka dalam waktu lama. Namun, Murong Feng berbeda. Dia adalah orang kuat di alam Tongtian. Pemahamannya tentang formasi bendera Jiuyao jauh lebih tinggi daripada Zhou Zhen, dan dia dapat mendorong kekuatan formasi bendera hingga ke titik ekstrim. Bendera-bendera berkibar dan tersebar di sekitar Santo Yin Yang. Sang Santo Yin Yang tidak bereaksi sama sekali dan hanya dengan bodohnya membiarkan dirinya terjebak oleh formasi bendera. Pada saat cahaya itu muncul, Santo Yin yang sudah terperangkap dalam formasi bendera. Bagus. Murong Feng sangat gembira. Dia mengabaikan wanita asing itu dan langsung berlari ke dalam tambang dengan pedang di tangan. Ledakan. Tetapi pada saat ini, orang suci Yin yang dalam formasi bendera tiba-tiba bergerak. Seluruh tubuhnya menabrak tirai cahaya formasi bendera, menyebabkan formasi bendera itu berkedip terus-menerus dan melepaskan kekuatan formasi yang lebih kuat untuk menekan orang suci Yin Yang. Murong Feng terkejut, tetapi ketika dia melihat bahwa orang suci Yin yang tampaknya tidak dapat keluar, dia merasa lega dan terus masuk ke dalam tambang. Ledakan. Sang Santo Yin yang masih dengan ganas menyerang formasi bendera, dan jejak kekuatan Yin yang secara bertahap menyebar ke sekujur tubuhnya. Tidak, kamu tidak dibolehkan masuk. Suara pelan terdengar dari mulut Santo Yin Yang. Tiba-tiba, garis-garis aneh muncul di kedua sisi leher orang suci Yin Yang. Kekuatan Yin dan yang meledak seketika. Ledakan. Kekuatan formasi bendera bintang 9 tiba-tiba mencapai batasnya, dan tidak mampu menekan kekuatan yang dilepaskan oleh orang suci Yin Yang. Dalam sekejap, formasi bendera runtuh. Murong Feng baru saja memasuki tambang ketika dia mendengar suara di belakangnya. Ketika berbalik, dia melihat sang suci Yin yang dengan rambut panjangnya berkibar-kibar, menyerangnya bagaikan hantu. Kubilang, kamu tidak boleh masuk. Murong Feng bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk melawan, karena mahkotanya sudah ditahan oleh orang suci Yin Yang. Sebuah kekuatan yang tak terbayangkan turun,
menekan lutut Murong Feng begitu keras hingga ia jatuh berlutut di tanah dengan suara keras. Jauh di dalam tambang, Chu Chaoyang sedang menjarah batu-batu spiritual di sini. Ini adalah pertama kalinya Chu Chaoyang melihat urat batu roh sungguhan, sungguh membuka matanya. Kemanapun Anda memandang, ada batu-batu spiritual di mana-mana. Batu-batu roh yang berserakan, balok-balok batu roh, dan batu-batu roh yang besar. Semua yang Anda butuhkan. Chu Chaoyang bahkan melihat seluruh sungai batu roh, dengan batu roh berkilau menutupi seluruh dasar sungai bawah tanah. Tak terukur, Chu Chaoyang tidak punya cara untuk memperkirakan berapa banyak batu roh yang ada di sini. Namun yang pasti, urat batu spiritual ini cukup untuk diwariskan ke sekte manapun selama 1000 tahun. Chu Chaoyang merasa bahwa lebih dari 500 cincin roh yang dibawanya mungkin agak terlalu sedikit. Tetapi tidak ada cara lain, ini sudah merupakan cincin spiritual paling banyak yang bisa didapatkan Chu Chaoyang dalam waktu singkat. Chu Chaoyang pun melepaskan bocah pil suci dan lelaki tua pil hantu, dan meminta kedua orang ini untuk membantu menaruh batu roh ke dalam cincin roh. Saat dia bergerak, sebuah kalimat tiba-tiba muncul di pikiran Chu Chaoyang tanpa alasan. Kami tidak memproduksi batu spiritual, kami hanya pembawa batu spiritual. Hanya dalam satu kali makan, Chu Chaoyang telah mengisi lebih dari 300 cincin roh, namun ini masih hanya setetes air di lautan untuk seluruh urat batu roh. Tepat pada saat itu, Chu Chaoyang mendengar suara datang dari atas. Oh tidak, saya khawatir ada seseorang yang datang. Ekspresi wajah Chu Chaoyang berubah dan dia segera menuju ke atas. Kalian teruskan memuat batu roh di sini, cepatlah. Si tua pil hantu dan bocah pil suci terus mengikuti instruksi Chu Chaoyang dan tinggal di bawah untuk mencari batu roh. Ada lebih dari 500 cincin roh, dan semuanya harus diisi. Semua ruang dalam cincin roh harus diisi, tidak menyisakan satu sudut pun. Kalau kamu tidak datang, ya jangan datang. Tapi karena Anda ada di sini, Anda harus serakah. Chu Chaoyang mendekat dan melihat seorang lelaki setengah baya sedang dijepit ke tanah oleh tangan orang suci Yin yang gila. Chu Chaoyang sedikit terkejut, namun kemudian dia kembali tenang dan menatap pria paruh baya itu. Siapa kamu? Murong Feng merasa sulit untuk menjawab. Dia benar-benar ditekan oleh Santo Yin Yang, seolah-olah dia sedang dicubit dari kepala sampai kaki, dan dia hampir tidak bisa mengeluarkan suara. Chu Chaoyang memperhatikan ada banyak orang di luar tambang dan segera bergegas keluar. Kalian. Ketika Chu Chaoyang melihat ketiga lelaki tua yang telah mencapai tahap Ningdan, dan melihat mereka semua tampak pucat dengan darah di sudut mulut mereka, dia tahu bahwa mereka telah dilukai oleh orang suci Yin Yang. Siapa orang di dalam itu? Chu Chaoyang bertanya dengan tegas. Ketiga lelaki tua yang telah mencapai tahap kondensasi dan semuanya ketakutan oleh kekuatan Yin Yang Saintes. Ketika ditanya oleh Chu Chaoyang, mereka lupa memikirkan siapa Chu Chaoyang dan langsung berkata, dia adalah Murong Feng, wakil pemimpin sekte Guyun kami. Chu Chaoyang terkejut. Orang ini sebenarnya adalah Murong Feng, wakil pemimpin sekte Guyun. Chu Chaoyang tahu bahwa sekte awan kuno memiliki 3 ahli alam Tongtian. Salah satunya adalah pemimpin klan Zhou Tianan, yang merupakan ayah Zhou Zhen. Yang kedua adalah Li Jianshan, yang meninggal di Rerun Dewa kuno. Yang lainnya adalah Murong Feng. Chu Chaoyang tidak menyangka akan bertemu Murong Feng di sini. Tetapi kemudian Chu Chaoyang tidak lagi tega memperhatikan Murong Feng. Karena kondisi Santo Yin yang tampaknya tidak begitu baik. Dengung-dengungan. Jejak kekuatan Yin dan Yang terpancar dari tubuh orang suci Yin dan Yang, dan ekspresinya menjadi semakin menyakitkan dan mengerikan. Ah! Sang suci Yin yang meraung dan mengerahkan kekuatan tanpa sadar dengan telapak tangannya. Murong Feng merasa kepalanya seperti akan terbelah dan dia berteriak kesakitan. Tidak bagus, kekuatan Yin dan Yang dalam tubuhnya tidak terkendali. Chu Chaoyang tahu ada sesuatu yang salah dan segera mengeluarkan botol giok dari cincin ajaibnya. Setetes cairan pendingin Yin Yang yang sangat murni terbang keluar dari botol giok dan mendarat di tubuh orang suci Yin Yang. Sang Santo Yin yang sedikit gemetar, dan kekuatan Yin Yang di sekelilingnya cenderung tenang. Chu Chaoyang menghela napas lega. Jika Santo Yin Yang ini kehilangan kendali, bahayanya akan sangat besar. Untungnya, dengan cairan pendingin Yin Yang di tangan, dia masih dapat mengendalikan orang suci Yin Yang. Sang suci Yin Yang kembali tenang, salah satu tangannya masih berada di kepala Murong Feng. Chu Chaoyang memandang Murong Feng dan tahu bahwa pria ini merupakan sosok kuat di alam Tongtian dan harus ditangani dengan hati-hati. Dengan mengalihkan pandangannya, Chu Chaoyang mengeluarkan pedang kuno Tian Suang dan menikam Murong Feng beberapa kali dengan kejam. Murong Feng meringis kesakitan dan melotot ke arah Chu Chaoyang,
tetapi dia tidak mampu melepaskan diri dari tangan orang suci Yin Yang. Ketika pedang terakhir menusuk ke bawah, Murong Feng tiba-tiba meronta. Dasar binatang buas, beraninya kau menghancurkan meridianku. Murong Feng meraung marah, auranya meledak keluar, dan dia hendak melepaskan diri dari tangan orang suci Yin Yang. Melihat situasinya tidak baik, Chu Chaoyang segera meminta orang suci Yin Yang untuk menenangkannya. Sang suci Yin Yang mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya, dan segera menghentikan Murong Feng. Darah mengalir dari tubuh Murong Feng. Pedang Chu Chaoyang sangat licik dan menghancurkan beberapa meridian di tubuh Murong Feng. Walaupun hal itu tidak akan membuat Murong Feng menjadi cacat, namun akan menyebabkan kerugian besar dalam kultivasinya dan membuatnya sulit untuk memadatkan energi sumbernya. Wajah Murong Feng penuh dengan kebencian. Sebagai orang kuat di alam Tongtian dan wakil pemimpin Sekte Guyun, bagaimana dia bisa mengalami siksaan seperti itu? Dasar binatang buas, aku pasti akan membasmimu. Wajah Murong Feng tampak ganas dan matanya penuh dengan niat membasmi. Chu Chaoyang mengabaikannya dan langsung mengambil cincin spiritual dari tangan Murong Feng. Pergilah ke Sekte Guyun dan beritahu Zhou Tianan bahwa aku, Chu Xuan, akan segera mengunjungi Sekte Guyun dan meminta semua orang di Sekte Guyun untuk menungguku. Chu Chaoyang meminta orang suci Yin Yang untuk melemparkan Murong Feng keluar dari tambang, dan berkata dengan nada bercanda. Murong Feng terlempar keluar dan jatuh ke tanah dalam keadaan berantakan. Ketika orang-orang di luar melihat kejadian ini, mereka pun bergegas maju untuk menolong Murong Feng berdiri. Mata Murong Feng dipenuhi dengan kebencian, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan wanita aneh itu. Selain itu, dia terluka. Jika dia terus bertarung, dia akan mati di sini. Berjalan, Murong Feng menggertakkan giginya, membuat keputusan cepat, dan meminta seseorang untuk mendukungnya saat ia kembali ke Sekte Guyun. Melihat Murong Feng dan yang lainnya pergi, Chu Chaoyang merasa sedikit lega. Dia meminta Santo Yin Yang untuk terus menjaga di luar tambang, dan dia kembali ke dalam tambang. Dan di bawahnya, si anak dan suci dan si tua dan hantu masih sibuk mengumpulkan batu-batu roh. Setelah Chu Chaoyang kembali, dia juga mempercepat tindakannya. Setengah jam kemudian, batu-batu roh di sekitarnya pada dasarnya telah mereka kumpulkan, dan lebih jauh ke bawah terdapat batu-batu roh besar yang belum ditambang. Lebih dari 500 cincin roh sekarang semuanya diisi dengan batu roh. Chu Chaoyang sangat bersemangat. Dengan begitu banyak batu roh, seseorang menjadi sangat kaya. Setidaknya ada ratusan ribu batu roh dengan berbagai ukuran dalam sebuah cincin roh, dan jika Anda menghitung lebih dari 500 cincin roh, itu akan menjadi jumlah yang mengerikan. Chu Chaoyang memandang batu-batu spiritual yang belum ditambang di dasar tambang dan mendesah dalam hatinya. Sungguh urat batu spiritual yang hebat. Sayangnya, itu akan dihancurkan oleh Chu Chaoyang. Sudah saatnya membuat segalanya lebih besar. Sebelum Murong Feng kembali ke Sekte Guyun, dia telah menghubungi sekte tersebut menggunakan slip giok komunikasi. Ketika Zhou Tianan mendengar cerita itu, dia menjadi marah dan ingin mengambil tindakan sendiri. Kebetulan saja lelaki tua berjubah ungu dan yang lainnya berada di Sekte Guyun. Setelah mengetahui hal ini, mereka pun merasa ada yang tidak beres. Chu Xuan, nama orang ini adalah Chu Xuan. Wanita aneh mungkinkah? Seharusnya tidak salah, kemungkinan besar itu Chu Chaoyang. Ketiga lelaki tua berpakaian ungu itu pernah bertarung dengan orang suci Yin Yang sebelumnya. Ketika mereka mendengar deskripsi Murong Feng dari Zhou Tianan, mereka langsung menduga bahwa itu adalah Chu Chaoyang. Mereka bertiga tidak bisa duduk diam lagi dan segera ingin mengikuti Zhou Tianan ke Gunung Laoya. Zhou Tianan, sebaliknya, mulai ragu-ragu. Dia tidak ingin ketiganya pergi ke Gunung Laoya. Karena keberadaan tambang Laoyasan adalah rahasia Sekte Guyun mereka. Jika rahasia ini diketahui orang luar, terutama ketiga orang dari Yandu ini, maka itu akan menjadi bencana. Kalian bertiga, ini masalah pribadi Sekte Guyunku, jadi tidak perlu merepotkan kalian. Zhou Tianan berbicara dengan ramah kepada ketiga lelaki tua berpakaian ungu itu sambil tersenyum. Orang tua berpakaian ungu itu menggelengkan kepalanya. Tuan Gu salah. Chu Xuan kemungkinan besar adalah salah satu target yang kita buru kali ini. Untuk memastikannya, kita harus pergi dan melihatnya sendiri. Zhou Tianan tertawa sinis, namun dalam hatinya dia merintih. Apa yang harus saya lakukan? Apakah kita benar-benar ingin membawa mereka bertiga ke Gunung Laoya? Apa yang akan terjadi jika mereka bertiga melihat tambang di bawah Gunung Laoya? Kalian bertiga adalah tamu, jadi tidak perlu datang sendiri. Aku akan menangkap Chu Xuan dan membawanya kembali untuk diinterogasi. Bagaimana Zhou Tianan bertanya ragu-ragu.
Sebelum lelaki tua berjubah ungu itu berbicara, lelaki parubaya itu berbicara terlebih dahulu. Tuan Zhou, bukan berarti kami meremehkanmu, tetapi wanita aneh di samping Chu Xuan itu tidak mudah dihadapi. Satu atau dua orang ahli alam Tongtian mungkin tidak dapat menangkapnya, jadi lebih baik kita pergi bersama-sama agar lebih percaya diri. Ketika Zhou Tianan mendengar ini, dia sedikit tidak yakin. Meskipun Murong Feng juga terluka oleh wanita aneh itu, Zhou Tianan lebih kuat dari Murong Feng. Dia tidak berpikir akan terjadi apa-apa kalau dia pergi sendirian. Apa yang kalian bertiga katakan memang benar, tapi aku yakin aku bisa menghadapi wanita aneh itu. Kalian bertiga tunggu saja kabar baiknya di sini, kata Zhou Tianan. Ketiga lelaki tua berjubah ungu itu saling berpandangan. Mereka tidak bodoh. Zhou Tianan telah berulang kali menolak mereka untuk pergi bersamanya, yang menunjukkan adanya sesuatu yang mencurigakan. Tuan Zhou, mengapa Anda terus-menerus menolak untuk membiarkan kami pergi? Apa niat Anda? Tanya lelaki tua berpakaian ungu itu sambil mengerutkan kening. Ketika kata-kata ini keluar, Zhou Tianan tiba-tiba terkejut. Tapi bagaimanapun juga, dia sudah tua. Meskipun dia terkejut pada saat itu, dia tetap tenang dan wajahnya tetap tenang. Bagaimana mungkin? Menurutku itu hanya masalah kecil. Tidak perlu membuat ketiga tamu terhormat itu khawatir. Tolong jangan terlalu dipikirkan. Sesuatu yang kecil, tidak perlu terlalu banyak berpikir. Bahkan wakil pemimpin sekte Guyun Anda terluka. Apakah ini dianggap masalah kecil? Betapa besarnya hatimu, Tuan Gu. Bagaimana jika kita bersikeras pergi? Orang tua berpakaian ungu itu berbicara dengan dingin, nadanya terdengar sedikit tidak sabar. Hati Zhou Tianan bergetar. Dia tahu bahwa ketiga orang ini mungkin sudah curiga. Kalau saya menolak lagi, saya takut saya akan marah saat itu juga. Zhou Tianan tampak sedikit serius. Setelah berpikir sejenak, dia setuju. Baiklah, kalau begitu aku akan merepotkan kalian bertiga. Haha, tidak masalah. Zhou Tianan segera meninggalkan sekte Guyun bersama tiga lelaki tua berjubah ungu dan menuju Gunung Laoya. Sebelum berangkat, Zhou Tianan diam-diam menggunakan kepingan giok untuk mengirim pesan, meminta putranya, Zhou Zhen, untuk diam-diam meninggalkan sekte Guyun bersama sekelompok murid elit di sekte tersebut. Rencanakan ke depan. Dia kemudian mengirim pesan kepada Murong Feng, meminta mereka untuk tidak kembali ke sekte, tetapi langsung pergi menemui Zhou Zhen dan yang lainnya, dan mencari tempat bersembunyi di pegunungan Yanyun terlebih dahulu. Pengaturan ini juga merupakan langkah yang tidak berdaya. Tambang Laoyasan pasti akan terbongkar. Begitu ketiga lelaki tua berpakaian ungu menemukan lokasi tambang, hal itu pasti akan membuat keluarga kerajaan negara bagian Yan khawatir. Pada saat itu, tambang itu pasti akan jatuh ke dalam kendali keluarga kerajaan Yan, dan sekte Guyun juga akan dihukum karena menambang urat batu spiritual secara pribadi. Zhou Tianan tidak ingin sekte Guyun, yang telah berdiri di daerah perbatasan selama bertahun-tahun, dihancurkan. Oleh karena itu, mengatur agar semua orang pergi terlebih dahulu dan bersembunyi dapat dianggap sebagai cara terbaik untuk melestarikan sekte tersebut. 4 ahli alam Tongtian yang terbang di langit bersama-sama secara alami memiliki kecepatan yang cepat. Hanya dalam waktu 2 jam, mereka sudah bisa melihat Gunung Laoya di kejauhan. Namun saat ini, ke arah Gunung Laoya di kejauhan, sekawanan burung tiba-tiba terbang bersama, dan auman banyak binatang roh terdengar silih berganti. Semua makhluk hidup di sekitar Gunung Laoya tampak berlarian ke segala arah. Adegan ini membuat Zhou Tianan dan 3 orang lainnya sedikit bingung. Apa yang sedang terjadi? Orang tua berpakaian ungu itu berbalik dan menatap Zhou Tianan. Lagi pula, Zhou Tianan telah berada di sini selama bertahun-tahun dan mengenal tempat ini jauh lebih baik daripada mereka. Zhou Tianan juga tidak yakin, dia mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Keempatnya terus terbang maju dan hendak mencapai Gunung Laoya. Zhou Tianan juga mempertimbangkan cara untuk mundur. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara teredam dari tanah di bawah. Ledakan. Suara teredam itu terus berlanjut dan seluruh Gunung Laoya mulai bergetar. Wajah keempat orang itu tiba-tiba berubah. Naga bumi terbalik. Mereka semua sepakat bahwa seekor naga telah terbalik di bawah mereka. Namun tak lama kemudian, ide tersebut ditolak oleh mereka. Karena pemandangan di depan matanya bukanlah seekor naga yang berbalik sama sekali. Ledakan. Di Gunung Laoya, api berkobar dan kolom api yang tak terbayangkan membubung ke langit. Di bawah kobaran api, ada magma yang bergulir, mengalir ke segala arah menuju Gunung Laoya. Dalam sekejap mata, magma telah menutupi seluruh Gunung Laoya, dan hutan lebat di sekitarnya berubah menjadi lautan api karena kedatangan magma. Hembusan napas panas menerpa wajahku.
Keempat orang di udara itu benar-benar kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa gunung berapi meletus di Gunung Laoya? Bahkan Zhou Tianan, tiran setempat, tampak bingung saat ini. Dia tahu bahwa Gunung Laoya adalah gunung berapi, tetapi masalahnya adalah gunung berapi tersebut telah tidak aktif selama entah berapa tahun dan tidak pernah meletus. Secara logika, ini seharusnya adalah gunung berapi yang sudah mati dan tidak akan pernah meletus. Tetapi mengapa hal itu menjadi suatu kebetulan pada masa kini? Gunung berapi ini benar-benar meletus tepat di depan mereka berempat. Bukankah ini terlalu aneh? Tuan Zhou, apa yang terjadi? Ketiga lelaki tua berpakaian ungu itu menatap Zhou Tianan. Mereka semua curiga bahwa Zhou Tianan telah melakukan sesuatu secara diam-diam. Pun tak tahu. Zhou Tianan ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Letusan gunung berapi ini tidak ada hubungannya dengan dia. Selain itu, ada urat batu spiritual di bawah Gunung Laoya. Namun, jika gunung berapi itu meletus, belum lagi tambangnya, seluruh urat batu spiritual akan tenggelam di bawah magma yang bergulir. Prediksi Zhou Tianan sepenuhnya benar. Gunung berapi meletus dan lava mengalir. Tambang di kaki gunung langsung ditelan oleh magma. Magma juga mengalir sepanjang tambang dan masuk ke urat batu roh. Seluruh urat batu roh telah tenggelam seluruhnya oleh magma. Hancur, benar-benar hancur, dan semua ini secara alami dilakukan oleh Chu Chaoyang. Ide ini muncul di benaknya saat mengetahui bahwa Gunung Laoya adalah gunung berapi. Setelah menjarah batu roh, Chu Chaoyang memicu letusan gunung berapi. Adapun cara mengaktifkannya, tidak terlalu sulit. Chu Chaoyang memiliki api jiwa laut, dan dia menggunakan kekuatan api jiwa laut untuk memasukkannya ke dalam gunung berapi yang tidak aktif. Suhu di dalam gunung berapi yang awalnya tidak aktif mulai melonjak. Meskipun gunung berapi itu mati, magma di dalamnya masih terisi. Chu Chaoyang hanya pemicu. Kekuatan api jiwa laut mengaktifkan magma bawah tanah dan akhirnya menyebabkan gunung berapi meletus. Hancurkan urat batu spiritual ini agar tidak ada satu pihak pun yang dapat menikmatinya sendirian. Masalah ini terlalu aneh. Orang tua berpakaian ungu itu berkata dengan suara yang dalam. Pria berbaju zirah perak dan pria parubaya itu pun mengangguk berulang kali. Chu Chaoyang dan wanita aneh muncul di Gunung Laoya. Tepat saat mereka tiba, gunung berapi di Gunung Laoya meletus. Ini tentu saja bukan suatu kebetulan. Seseorang melakukannya dengan sengaja. Tuan Zhou, saya ingin Anda memberi kami penjelasan. Apa yang sedang terjadi? Zhou Tianan tampak tidak senang dan tidak tahu harus berkata apa. Ini pasti yang dilakukan Chu Xuan. Pria parubaya itu mencibir bagaimana mungkin seorang anak kecil di alam Juyuan membuat keributan sebesar itu aku tidak bisa melihatnya, kan? Pria berbaju zirah perak itu juga menatap Zhou Tianan sebelumnya, Pangeran Zhou sudah berulang kali mengatakan kepada kita untuk tidak datang, tetapi sekarang setelah kita datang, gunung gagak tua menjadi seperti ini. Mungkinkah pendeta Zhou mencoba menutupi sesuatu? Begitu kata-kata ini keluar, wajah Zhou Tianan berubah drastis. Tidak, sama sekali tidak. 380.